kali ini di channel Aceh Documentary spesial ada program silaturahmi bersama beberapa senior-senior saya nih, kawan-kawan abang-abang dokumenter se-Indonesia. Jadi sudah bergabung di Zoom. Sudah ada. Assalamualaikum Mas Daniel dari Jakarta. Salam Jakarta. Oke, kita sapa dulu. Ada ada Mas Malik lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal buat semuanya dari Banten. Dari Banten. Oke. Terus ada Bang Andi. Bang Andi Medan. Halo Bang Andi. Halo. Oke. Terus ada Bang Tommy. Halo Bang Tommy yang ada di Kendari. Assalamualaikum. Halo. Sehat Bang ya? Sehat. Oke. Ada Mas Malang yang di Mas Malang lagi. Ada Mas Topan yang di Malang. Itu jadi safari ya. Halo, oke Mas Topan sehat ya? Mas Topan ya. Sore dari Lampung. Oh, ini dari Lampung. Halo, selamat sore Bang. Siapa namanya Bang? Sorry Bang. Dede. Oke Bang Dede dari Lampung. Terus ada Bang Aho ini yang dari Borneo. Halo Bang Aho. Malam ini sore lagi. Udah malam lagi ya. Oke, ini aku di Aceh masih sore di sini, masih menjelang maghrib ini di Aceh. Oke, jadi terima kasih banyak nih abang-abang udah gabung di Zoom. Hari ini kita mau sharing-sharing nih terkait bagaimana efek virus COVID ini. Efek virus COVID ini sama seluruh penggiat dokumenter yang ada di Indonesia lah ya. Mungkin kita bisa update dulu, kita mulai dari update gimana kondisi di daerah masing-masing. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, kita mau sharing informasi dulu dari Bang Daniel yang ada di ibu kota. Bang Daniel, kayak mana kondisi di Jakarta Bang Daniel? Oke, jadi gini kondisi di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan ya. Sekarang ini menghadapi situasi COVID-19 ini. Ya. Jakarta Selatan masuk ke zona merah dan sekitar 1 kilo dari sini di dekat rumah kita yang Mampang itu akan berlaku khusus untuk COVID-19. Nah, ini situasi menjadi ambigu karena kayak misalnya kantorku sudah tutup, ya kan, karena kayak yang tersebar kemarin di sosial media, kawan yang sampaikan 1 orang dan itu dan kita 100% bekerja dari rumah gitu. Nah, secara keseluruhan apa yang kemarin udah mau dibikin juga sampai hari ini pun belum ada kan, kelurahan datang ke rumah juga belum ada gitu. Sementara kalau kita lihat grafiknya naik terus kan, sampai hari ini pun naik terus gitu. Nah, ini situasinya memang sangat rentan. Pertama, situasi penyebarannya untuk COVID-19 ini, tapi juga dampaknya terhadap kebutuhan kita sehari-hari ya. Karena kayak misalnya kita mau ke pasar, mau ke warung misalnya, itu juga pikir berkali-kali karena dampak penyebarannya sangat masif kan COVID-19 ini. Gitu. Jadi karena kita juga mikirin bagaimana edaran dari Kominfo kemarin untuk badan penyiaran tugas, Kominfo bilang semua broadcast harus membuat penyiaran yang akrab dengan COVID-19, artinya mendukung sanksi, terus menjaga jarak, terus TFO pajak gitu. Dan itu tentunya menjadi tantangan tersendiri ketika kita harus membuat konten seperti itu, sementara kita nggak bisa, SOP-nya lagi keluar ya kan, udah nggak bisa lagi keluar karena kita nggak boleh lagi keluar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 kan emang harus di rumah saja gitu. Nah, makanya bagaimana kita
memeras otak kita nih, walaupun di rumah tapi kita tetap mempersiapkan nanti kalau situasi sudah normal kita mau ngapain, terus kemudian kita juga harus bikin apa ketika situasi nggak normal ini gitu. Ya sementara yang bisa aku ceritakan dari Jakarta itu teman-teman, terutama Jakarta Selatan. Oke, thank you Mas Daniel. Berarti kami di daerah selama ini kan mendengar Jakarta nih memang kayaknya kalau di Indonesia sumber virus dari sana nih yang paling banyak korban-korban positif kan. Apakah se-danger itu kondisi memang seperti yang diberitakan media selama ini? Yang dirasakan se-danger itu enggak sih? Kalau dibilang danger, ya memang berbahaya ya, danger ya. Karena kita sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana di Facebook ternyata teman-teman yang memang pernah bersinggungan dengan kita pulang COVID-19. Ada terfilm yang pernah ngajakin kita bertemu makan malam untuk ngobrol-ngobrol misalnya, dan merencanakan hal-hal yang ke depan misalnya, ternyata juga baru dengar kabar berpulang juga karena COVID-19. Ibunya kawan, ya kan, ketika sakit di rumah sakit Dumop Depok tadi jenguk karena COVID-19, dan ketika wafat untuk mencari kemana harus dikuburkan pun kesulitan. Ada resistensi dari warga, sekarang kan ada stigmatisasi dan lain-lain. Nah tentunya kalau bicara soal danger, ya memang ini situasi yang darurat sih. Berarti semua orang di Jakarta sudah sadar betul kalau ini kondisi memang berbahaya ya. Jadi himbauan-himbauan di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan ngumpul-ngumpul itu betul-betul sadar itu. Disadari nggak itu himbauan-himbauan kayak gitu? Aku menyadari itu, tetapi sektor real yang kita hadapi ini, kayak misalnya pekerja harian, bagaimana dia mau tinggal di rumah coba? Kalau kemudian dia harus mencari nafkah misalnya. Oke. Nah jadi persoalan mau karantina wilayah kah, mau social distancing, mau work from home, mau apa, itu ya tergantung pada faktor ekonomi tadi. Orang lebih memikirkan ekonominya daripada keselamatan keluarganya atau keselamatan jiwanya, serba jadi paradoks juga kan, antara kebijakan dengan prakteknya gitu. Oke sih. Misal gitu, tapi dampaknya agak bagus juga kalau kita lihat dari alam ya, karena di sini di Jakarta Selatan ini kalau pagi burung-burung yang berkicau lebih banyak. Langitnya sekarang tiap hari biru. Oh, udah bisa dapat langit biru sekarang Jakarta ya? Iya, kalau malam bintang-bintang kelihatan. Itu aku udah berapa belas tahun di Jakarta, baru kali ini tiap hari lihat langit biru sekarang. Terus udara di Jakarta Selatan lebih sejuk kalau pagi. Itu ya. Matanya fresh gitu. Oke. Sip. Aku beralih dulu Mas Daniel, terima kasih Mas. Aku beralih ke Om Tommy, Bung Tommy yang di Kendari. Gimana Bung? Masih pertanyaan yang sama nih, kondisi di sana gimana sekarang? Ya, kalau kondisi di sini mungkin hampir sama ya. Karena di sini juga sudah dari sejak awal Maret kemarin itu Pemdanya juga sudah terapkan social distancing, dan kemudian di Sulawesi Tenggara itu kan yang diduga positif itu sudah 3 orang gitu. Sampai sekarang dari awal Maret itu positif itu sudah 3 orang yang sudah mengalami karantina, dan kendalanya di sini itu sebenarnya informasi ya. Itu kita di sini dirasakan dengan hoax, berita-berita hoax yang itu yang lebih merasakan dari Tenggara ya, secara keseluruhan Sulawesi Tenggara. Iya. Berita-berita hoax ini yang kemudian membuat panik masyarakat. Saya contoh sekitar 2 minggu yang lalu
ada video viral itu tentang, sebenarnya itu video editan anak bayi yang kemudian kayak seolah-olah diwawancara kayak gitu, terus kemudian dia ngomong anak bayi. Iya. Itu gitu. Di kampungnya Bung Tomir ya. Terus kasihkan satu orang satu gitu, telur rebus dimakan tengah malam. Itu malam itu juga nggak tahu di satu Sulawesi Tenggara itu heboh malam itu juga. Orang-orang pada keluar cari telur ayam untuk rebus. Tengah malam Pak, jam 1 jam 2 malam itu pada keluar semua, panik orang. Termasuk Bung Tomir juga keluar. Saya tidak keluar karena sudah punya telur. Iya, sampai keluarga saya di Maluku itu menelpon, bilang kalian sudah makan telur belum? Telur apa itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bilang, iya ada, kita dihimbau di sini, kita sudah panik semua ini, kita cari telur. Oke. Terus kemudian ada cerita juga di teman saya di daerah terpencil bagian Konawe Utara sana yang tidak ada akses internet. Nah, yang tidak ada akses internet saja itu dapat berita itu. Sampai camatnya Pak, sampai camatnya lari ke masjid malam-malam, tengah malam untuk ngumumin ke warganya, bilang cari telur. Malam itu juga telur di Sulawesi Tenggara langka Pak. Langka. Dan harganya naik nggak? Harganya naik nggak? Nggak tahu kalau di kampung-kampung, kalau yang sudah habis kayak gitu. Okay. Nah, itu sebenarnya yang kami resahkan di sini itu berita-berita hoax sebenarnya. Itu yang kasih panik kita. Apalagi ya seperti Bang Rudi bilang, kita dipaksa untuk bekerja dalam rumah. Sementara kita butuh makan ini. Gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan pastinya kita butuh telur yang kami khawatirkan itu sebenarnya bukan apa ya, mungkin saat ini yang dikhawatirkan orang itu bukan lagi pada COVID-nya, tapi chaos ini barang kalau tidak diantisipasi kayak gitu. Orang pada lapar Pak, 14 hari berdiam diri di rumah. Terus kemudian tidak ditahu kapan mau berakhir ini barang. Kayak gitu. Nah, itu yang permasalahan di Sulawesi Tenggara terkait COVID ini. Oke, menarik. Berarti ada itu sebenarnya telur himbauan harus makan telur itu memang mujarab atau itu cuma berita hoax memang sebenarnya? Itu memang berita hoax Pak. Berita hoax ya? Iya, itu berita hoax. Jadi pas saya lihat videonya, ya kalau kita orang yang terbiasa dengan audiovisual ya kita nggak usah semuanya lah. Lihat begitu aja, wah ini video editan Pak. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Nah kalau orang-orang kampung, orang yang tidak mengerti audiovisual, percaya saja itu barang. Berarti gitu. Fenomena yang menarik ketika telur itu jadi langka tiba-tiba di Kendari ya? Iya. Oke, tapi hari ini berita hoax itu udah ditangkal, artinya udah diklarifikasi ataupun orang sudah ngerti loh itu semuanya adalah hoax. Ya alhamdulillah sih kita lihat di beritanya yang media ini ya, media terpercaya ya, orangnya sudah ditangkap, penyebar hoax itu sudah ditangkap. Siapa? Ditangkap penyebar hoaxnya anak bayi itu tadi bukan ya? Ya? Bukan anak bayi itu tadi ya? Itu yang hoax. Oke, thank you Bang Tommy. Oke, aku ucapin selamat bergabung dulu nih untuk Fabian dari Papua. Halo Fabian. Suaranya belum masuk nih Fabian. Oke, sambil nunggu Pak Fabian nyari tombol audio, aku beralih ke Bang Malik dulu yang ada di Banten, yang nggak jauh-jauh sama tempatnya Mas Daniel ya. Kondisinya kurang lebih gimana Mas Malik di Banten? Oke, selamat malam, selamat sore semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Kondisi Banten saat ini beragam ya. Kalau
kalau saya sendiri yang ada di Kabupaten Pandeglang, dampak dari COVID-19 ini belum begitu terasa ya, meskipun jarak dari Pandeglang ke Jakarta itu hanya sekitar 3 jam gitu. Nah ini yang jadi sangat riskan sekali melihat data statistik yang ada saat ini. Banten itu salah satu lokasi wabah yang sangat banyak sekali korbannya gitu. Setelah Jakarta, Jawa Barat, Banten yang paling banyak korban COVID-19, terutama sekelas kabupaten kecil Pandeglang. Nah itu kasusnya tergolong tinggi gitu. Nah yang jadi sangat riskan sekali kondisi di kampung saya. Ini kalau saya cerita di kampung saya sendiri, dan mayoritas rata-rata di kampung sini kesadaran terhadap wabah ini belum begitu terasa gitu. Karena kalau kita melihat sholat jamaah masih ada, sholat Jumat juga masih ada. Bahkan anak-anak yang sekarang diliburkan sekolahnya, ketika saya tanya kalian kenapa libur ya, jawabannya libur corona gitu. Halo. Iya. Libur corona ya. Nah jawaban mereka itu nggak paham itu corona itu apa ya, anggapannya ya itu liburan gitu. Jadi mereka berbondong-bondong ke tempat-tempat wifi. Nah sekarang itu yang paling marak di tempat kami itu tempat wifi yang per jam per 6 jam itu Rp3.000. Jadi anak-anak kecil itu pada semua gitu. Justru yang ini yang jadi riskan gitu. Padahal orang tua mereka itu banyak yang bekerja di Jakarta gitu. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Ini menarik sekali. Belum lagi pengajian. Tadi 2 hari lalu saya ke tempat mertua. Kebetulan mertua itu kan punya pesantren, dan ketika saya kasih tahu kabar tentang COVID-19 ini ya awalnya agak menolak gitu, tapi setelah mendengar pesantren di sebelah kecamatan itu ada yang konon katanya udah tertular, itu udah mulai mikir. Terus tindakan dari beberapa perangkat desa, terutama desa yang kami tinggal ini juga nggak begitu signifikan gitu. Artinya nggak ada pengumuman dari desa, terus justru yang kulihat aktif itu dari kepolisian yang hampir tiap sore itu mereka keliling, cuman nggak ada tindakan tegas dari mereka ketika melihat ada pengajian, melihat ada anak-anak berkerumun gitu. Nah itu yang sangat secara pribadi saya khawatirkan. Nah yang jadi masalah ketika saya dan istri, terutama istri dulu karena pernah mengidap sakit TB. TB itu kan jenis virus juga gitu. Dia juga paranoid gitu ketika mendengar tentang COVID-19 ini. Makanya istriku tergolong orang yang support penuh agenda-agenda tentang COVID ini gitu. Nah masalahnya orang-orang di kampung sini ya masa bodoh gitu. Justru kita yang merasa ini kok ngeri amat, itu dianggap lebay gitu. Itu masalahnya yang kami hadapi di kampung kami, terutama di kabupaten kami Pandeglang gitu. Masih banyak sekali pengajian. Nanti malam bentar lagi ada pengajian malam nanti ini setelah maghrib gitu. Nah besok kebetulan tadi mertua saya cross check lagi, besok pengajian akan dibatalkan. Gitu yang kabar dari kota kami gitu. Nah untuk Banten sendiri saat ini emang kondisinya ya cukup mencekam ya. Artinya korbannya juga sudah sangat banyak. Terus dari berita yang saya dapatkan, lalu lintas transportasi Pandeglang ke Jakarta saat ini masih belum di stop gitu. Padahal banyak sekali transportasi lewat darat itu yang lalu lalang ke Jakarta hampir 24 jam non-stop. Nah itu yang sangat riskan sekali. Kulihat dari berita juga Bupati tidak berani menindak tegas karena nggak berani menjamin kalau ini dibatasin ya konsekuensinya akan sangat panjang. Gitu kalau sekedar info dari Pandeglang atau dari Banten
Pandeglang. Umumnya. Itu aku dengar Pandeglang itu juga wilayah yang banyak pondok-pondok pesantren ya. Betul ya? Iya, Banten pada umumnya dikenal sebagai kota pesantren gitu. Itu teman-teman santri-santrinya bagaimana? Sudah diliburkan atau masih di pondok semua? Atau banyak sekali pesantren yang belum diliburkan. Nah, ada beberapa pesantren yang itu kuliah secara karakteristik itu pesantren modern itu mereka udah mulai memulangkan santri-santrinya, tapi juga sangat riskan gitu ketika mereka memulangkan santri-santrinya gitu. Ketika kemarin di sebelah kecamatan itu terdengar ada ODP salah satu ustadz, mereka baru memulangkan gitu, dan itu justru menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan utama gitu, dan menimbulkan banyak kerumunan. Nah itu juga jadi masalah juga gitu kalau tidak di manage dengan baik gitu. Nah sampai saat ini juga masih banyak sekali pesantren yang belum ditutup proses pengajiannya seperti itu. Oke, berarti pesantren-pesantren yang di situ memang rata-rata belum terlalu ngeh juga berarti dengan kabar ini ya? Atau sudah tahu tapi kesannya memang diabaikan atau gimana? Banyak juga pesantren-pesantren yang sudah mulai mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, termasuk mereka yang dekat dengan kota terutama. Tapi mereka yang di pedesaan ya aktivitasnya masih kayak biasa aja, Mas. Malah justru liburan kali ini digunakan untuk benar-benar menganggapnya liburan gitu. Okay. Nah kayak kemarin jangankan jauh-jauh, ponakan saya aja mau renang kemarin. Jadi pusing sendiri saya kira. Oke. Thank you Mas Wali. Ini waktu kita terbatas, kita beralih ya. Sudah mentah gitu. Kan jadi bingung deh. Oke, sip. Mas Wali, ini waktu kita terbatas, aku beralih dulu ke Pace Fabian yang ada di Papua sana. Halo Pace. Halo Pace. Ya, sudah dengar Fabian. Ya, halo. Fabian. Oke, aku minta tolong Fabian, HP-nya bisa di landscape dulu. Landscape harus begini ya? Iya, begitu biar cakep. Oke, Fabian, bagaimana jadi saudara-saudara kita di Papua sana? Sudah sampai kah corona ke sana atau masih transit dulu di Makassar ini? Kalau untuk di Papua sendiri itu sudah ada 10 orang. Yang kena di Papua itu di Merauke itu ada sekitar Merauke yang paling banyak. Ya, tapi untuk di Timika saya tidak begitu tahu sampai di luar sana itu bagaimana. Tapi untuk di Sapnya kota di Timika itu sudah ada 3 orang yang positif. Kemudian saya punya kota sepi minta ampun. Gitu. Dari jam 2 itu masyarakat sudah tidak ada di jalan, jadi sudah tutup sama sekali. Saya biasa keluar untuk dimakan tuh biasa jam 7, jam 8, itu Timika kayak kota mati. Jadi itu kita kalau kan polisi kan 24 jam tuh putar terus kan untuk cek anak-anak yang kepala mabuk, anak-anak yang orang yang mabuk biasa sering ya. Jadi ya tinggal yang disayangkan kayak tukang-tukang ojek saja sih. Mereka ada beberapa sih yang kayak masih tetap ojek, tahu nih tidak ada penumpang ojek. Jadi agak mengecewakan saja. Maksudnya kayak tindakan soal lockdown saya kurang setuju sekali karena kasihan ojek-ojek itu serius. Don terdapat penumpang, saya tertahu saya karena jarang keluar rumah, karena ya kerjaan paling banyak di dalam rumah, jadi kayak pada saat keluar sekali-sekali tuh lihat penumpang tidak ada. Kemudian ya paling krusial saya cuma di ojek, kemudian mama dorang, ada mama Papua dorang, kalau jual itu meskipun petugas marah dorang, dong kemarin marah petugas lagi. Terus, kebanyakan yang memang yang patuh tuh warga-warga pendatang, tapi kalau mau dong marah petugas lagi kembali. Tapi banyak orang pendatang yang tutup toko dan tidak mau bersentuhan. Jadi kalau mereka sudah lumayan, mereka punya kesadaran itu. Jadi kayak setiap toko bro, setiap toko itu ada kayak
gen, kemudian don taruh sabun cuci tangan, gen di depan toko, terus ya sudah itu dipakai keran gitu, kemudian ya mau masuk toko saja harus cuci tangan dulu. Hampir sepanjang jalan itu ada gitu, sampai setakutnya mereka gitu sama virus ini. Ya, halo ya, lanjut. Sampai makan nasi kuning tadi. Halo. Dengar. Iya, dengar. Nah, jadi pokoknya ada satu lorong gitu, ada satu jalan full jual food itu kan itu malam bro, tadi malam bisa lapar, minta ampun, biasa jam 7, jam 8 sudah lapar sekali. Saat keluar, tidak ada satupun yang buka, tidak ada satu timika, tidak ada yang buka tempe penyet, nasi goreng yang bisa dijual ini. Nah, tidak ada sepi, kota mati. Ojek yang jalan cuma satu-satu saja. Tadi malam keluar ini sudah lihat. Ini saya punya rumah di jalan. Biasanya jam-jam begini itu bom, sekarang sudah tidak ada sama sekali di jalan. Jadi orang bisa kerja dengan damai dari ketua. Kemudian ada beberapa toko tempat jualan gitu, jadi mereka jual sembunyi. Mereka tuh pintu kayak toko mereka itu kan terbuat dari papan-papan tuh. Jadi kalau ada papan buka satu, berarti masyarakat sudah tahu kalau ini dia masih tak buka nasi kuning, masuk ke dalam sama makan. Termasuk juga makan di satu itu beberapa hari lalu, tapi tadi malam saya pergi tidak ada. Sudah tidak ada. Semua tutup sama sekali. Jadi sudah ketat sampai seketat itu sih. Oke. Itu Bung Fabian, ada yang menarik ini juga. Saya mau tanya ini biar kita tahu. Kalau fasilitas rumah sakit bagaimana ini? Ini Bung Fabian di Timika ya atau di daerah mana tadi? Maaf. Betul, saya di Timika. Ya. Bagaimana? Jadi kayak tadi sudah ada 3 orang ya yang positif itu. Fasilitas rumah sakit gimana di sana, Bung? Kebetulan kita ada urus beberapa surat media online gitu. Timika punya namanya Tabaos. Mereka punya ya bagian-bagian desain gitu dan macam-macam. Media online. Kami juga dapat kabar dari mereka. Saya tidak begitu tahu bro sebenarnya. Tapi kebetulan saya dekat dengan orang media lumayan banyak. Jadi ya saya cuma dengar kayak Bupati sudah kasih keluar uang sekitar 2 miliar untuk tangani itu saja. Hanya itu yang ditangani. Kemudian ada Wisma Atlet di SP5 itu dijadikan tempat untuk ODP, orang dalam pemantauan. Kemudian kalau pasien dalam pemantauan itu nanti di RSUD. Jadi ada satu bangsal yang memang sudah dilokasikan untuk itu dan ada prosedur yang dijalankan untuk hubungi nomor mana, harus kasih tahu kalau ada rasa apa, harus kemana. Jadi masyarakat semua sudah tersebar sih informasi itu ke mereka melalui media online, kemudian melalui surat kabar, koran gitu. Kemudian biasa kalau yang itu patroli itu hampir 24 jam, ternyata hampir 1 jam lewat terus 1 jam terus. Jadi ada mobil-mobil gitu kan. Timika ini kecil saja bro, kecil saja. Kalau besar-besar, Aceh mungkin besar sekali. Timika ini kecil saja. Jadi kan dan itu terus mobil itu terus mengimbau hal yang sama. Jadi kayak hubungi nomor ini kalau rasa badan tuh pilek, batuk, mual-mual gitu. Dan jadi makanya baru bukan hanya satu mobil bro, itu ada 4 mobil yang jalan satu kali nih. Jadi ada mobil gegana di belakang. Lo mikir macam kita kayak dalam keadaan perang, serius. Lo mikir macam kita itu sedang berperang dengan apa kali terlalu over. Baru hari pertama itu yang sudah diisukan, kita memang di Timika sudah di lockdown sama sekali, jadi tidak bisa keluar kemana-mana. Termasuk bandara juga sudah close. Bandara, pelabuhan sudah close sama sekali, tidak bisa kecuali kalau pelabuhan sembako-sembako gitu yang bisa datang. Tapi kalau untuk penumpang tidak sama sekali di jadi
siang itu disemprot, hampir setiap siang itu mobil yang mobil polisi nih dia siram satu kota bro, dia jalan keliling, dia siram dengan antisida kah, bagisida kah, itu bikin orang saya kalau lewat baru ada mobil itu tuh kita putar jauh kawan. Oke. Malah dia semprot satu jalan saja bro, tapi sampai di jalan sebelah tuh kena juga anjing. Kalau bisa santai-santai saya kan. Iya. Itunya ya. Iya. Jadi Bung Fabian ini kan kalau tadi Bung Fabian kan juga katanya lagi aktivitas di salah satu media online di Papua ini kan. Update informasi dari masyarakat pedalaman di Papua itu, masyarakat adat, masyarakat tradisional itu bagaimana? Ada informasi kah atau di sana mereka sudah sadar juga dengan bahaya-bahaya COVID ini? Kemarin itu ada penembakan di Kuala. Mungkin Mas Rudi tahu, Bang Rudi tahu, itu ada penembakan, ada satu orang meninggal. Jadi OPM datang ke Kuala. Kuala itu masih sebenarnya kalau dari sini ke sana itu kayak kurang lebih 30 menitan. Jadi bisa dikatakan di dalam kota itu terjadi OPM turun di situ, tembak karyawan di situ. Ada sebenarnya dua orang yang tembak tapi satu orang yang meninggal. Kemudian sebelum itu ada terjadi kayak OPM mereka turun ke ada satu kampung, sudah lupa tempatnya. Saya sudah lupa. Ntar aku cari lah. Pokoknya ada satu kampung di gunung. Itu membuat masyarakat takut di situ. Sampai di Tembagapura mereka tembak orang-orang Tembagapura dengan cara membawa. Tapi belum ada korban. Nah mereka yang turun dari sana ke Timika untuk berlindung. Sampai di Timika kota di lockdown sama aja, jadi tidak ada yang urus mereka. Saya tidak tahu informasi terakhir soal keberadaan pengungsi itu bagaimana. Saya belum tahu, belum update soal itu. Tapi nanti saya akan coba update informasi itu. Tapi setelah itu macam kayak hilang kabar gitu, bahwa mereka tidak tahu kemana, siapa yang menjaga mereka. Yang sudah di sana kayaknya menurut saya isu corona itu tidak begitu ini, maksudnya lebih krusial teror langsung kepada masyarakat di sana ketimbang di situ, karena penembakan itu tapi tidak ada sangkut pautnya dengan corona kan? Betul, tidak ada sangkut paut sama sekali. Cuman momen penembakan itu kebetulan bersamaan dengan wabah corona ini gitu maksudnya ya. Betul. Oke, berarti akibat Timika lockdown jadi ada korban penembakan itu susah untuk ditangani kemudian. Iya, itu yang sangat sayangkan. Saya belum tahu mereka kemana. Nanti saya akan coba update. Tapi yang terakhir saya tahu mereka mengungsi dari atas sekitar hampir 2.000 orang dari atas Tembagapura. Oke, artinya berarti mereka sebenarnya sudah ngeh dengan orang-orang di pedalaman sana juga sudah ngeh dengan COVID, berarti bisa dibilang gitu kan? Mereka sudah paham. Iya. Halo. Iya. Artinya saudara-saudara kita di pedalaman Papua sana sudah paham juga ya tentang COVID berarti ya? Iya. Pada dasarnya seharusnya informasi itu kan bukan hanya melalui media sosial, tapi ketika mereka berkumpul itu ada pembicaraan soal corona, dan hampir masyarakat yang jual yang tadi di pasar itu mereka semua sudah pakai masker entah itu maskernya mereka pakai kain saja untuk tutup mereka punya hidung atau halo kita dengar. Jadi entah itu mereka hanya pakai masker saja untuk kain untuk tutup mereka punya hidung, kemudian ada yang pakai buat masker sendiri dari kain gitu. Nah tapi sepenglihatan saya mereka juga soal informasi tentang, atau mereka juga tahu tentang corona itu, jadi mereka sudah ada langkah-langkah pencegahan yang mereka lakukan untuk mereka punya diri sendiri. Sama yang dijual di pasar. Kalau untuk orang yang di atas itu belum bisa
belum bisa terlalu update soal itu, tapi karena Freeport juga menurut saya itu Freeport pasti kasih tahu informasi itu buat mereka, karena mereka bagian dari Satgas penanggulangan percepatan penuntasan virus corona di Kabupaten Mimika. Jadi Freeport juga bagian dari Satgas itu. Jadi mereka punya bagian itu di bagian gunung di atas. Jadi kan sudah dibagi lokasi-lokasi tuh. Jadi ada dari Freeport, pemerintah, kemudian dari LSM juga tergabung di dalam Satgas gitu kan. Jadi mereka, menurut saya pasti mereka sampaikan itu untuk masyarakat yang di atas. Pasti mereka saya sampaikan. Belum update soal itu. Oke. Tapi saya belum update soal itu. Berapa hari sudah lockdown Timika, Bung? Ini saya dapat koran gratis bro dari Sabtu kemarin. Ini dari tanggal berapa? Ini kebetulan pas. Kebetulan pas ini ada. Ini koran pertama saya masih simpan, koran pertama yang dikasih buat saya, dan pas kebetulan hari itu juga di lockdown. Ini tanggal 26 Maret. 26 Maret ini sekarang tanggal ya kurang lebih ya mulai tanggal 26 Maret, Bro. Hari Kamis kemarin. 26 Maret ya, berarti ya hampir 1 minggu lah ini ya. Sudah satu minggu lah ini. Iya, semingguan sudah di lockdown. Sembako bagaimana Bung di sana? Karena ini dengar-dengar memang yang berani bicara lockdown ini baru Timika saja ini. Sembako aman kah? Iya, sembako aman. Sembako setahu saya sih aman karena belum ada kabar berita tentang kekurangan sembako dan macam-macam. Tapi sejauh ini aman. Menurut saya karena saya mudah mendapatkan kayak saya jarang untuk makan di rumah, bro. Biasa saya pergi kalau Mace aja ke rumah makan, baru saya makan di rumah ataupun saya beli di luar. Makanya saya ke rumah masih ada lah. Mace masih siapkan makanan dan semua masih ada. Ada persediaan juga. Saya kemarin beberapa kali ke toko besar, ada satu kayak macam Diana gitu. Toko besar, salah satu market lah di Timika, itu sembako masih banyak, tidak kayak yang di Australia yang mereka rebut tisu toilet. Tidak. Kalau kita punya masih aman. Jadi masih banyak sembako yang ada juga di kios-kios, masih belum habis. Rokok masih ada. Soalnya ini kan banyak pro kontra, kata netizen bilang kan kalau lockdown ada yang setuju, ada yang nggak setuju begitu kan. Kalau lockdown takut nanti sembako ini pemerintah belum berani jamin begitu kan. Tapi kalau Papua saja nih masih aman sampai hari ini ya mungkin bisa aman aja kalau di lockdown gitu ya, Bung ya. Oke, thank you Bung. Tetap bergabung sama kami ya. Kita beralih lagi nih. Aku mau sapa dulu nih abang aku yang ada di Malang. Siap. Yang katanya sepi kerjaan, jadi pengen buka pesugihan ini kayaknya. Halo Mas Topan. Halo, selamat di Malang ini, semua. Malang ini aku dengar kabar baik, katanya banyak yang udah sembuh, katanya pada sembuh semua di Malang ini. Ada obat apa di Malang? Itulah kondisi di Malang sudah mulai mereda ya kepanikannya sejak kejadian awal di dekat Sengkaling gitu. Di kira-kira beberapa minggu lalu gitu ada yang meninggal. Kebetulan korban meninggalnya itu dari Solo, yang kebetulan meninggal di Solo dan dikuburkan di Malang. Nah, setelah diinformasikan bahwasannya si meninggal ini adalah korban COVID-19, kemudian orang-orang yang membantu menguburkan, kemudian tahlil itu diidentifikasi sebagai ODP dan PDP. Di Malang mulai reda, yang jelas rasanya bulan Ramadan datang lebih cepat aja ini di Malang. Kenapa begitu, Mas? Iya, udah mulai sepi, udah mulai sering puasa ya kan? Puasa makanan atau puasa kerjaan? Ya, artinya memang seperti kita tahu Malang ini kan kalau di Jakarta itu banyak sekali orang yang keluar masuk, sebenarnya nggak beda jauh sama di Malang. Traffic mahasiswa juga
juga sangat berpengaruh. Nah, ini saya kira juga berpengaruh terhadap pendataan ya, karena kalau yang pernah tinggal di Malang pasti tahu bagaimana teman-teman yang berkuliah dan tinggal yang itu sebenarnya mayoritas penduduk di Malang itu kurang memiliki akses pendataan gitu terhadap RT RW, sehingga ini juga pasti akan mengaruhi pemantauan. Tapi mungkin kalau di minggu yang sekarang itu sudah banyak kampus yang ditutup sampai bulan Agustus September ya. Jadi juga sudah mulai banyak yang pulang begitu. Kemudian tempat-tempat wisata di Batu juga ditutup, sehingga ini secara signifikan sangat mempengaruhi. Jadi kepadatan di Malang menurun drastis, jalan-jalan kelihatan sepi, dan kemarin saya dapat kabar di Jalan Malang Batu itu sudah ada begal motor tuh, padahal jalur rame kan dulu. Saking sepinya sekarang udah ada begal. Udah ada begal. Ya mungkin ini dampak juga ya kan. Itu kan Malang Batu kan jalur rame itu kan. Iya. Di daerah karena Dau segala macam itu. Nah, kebetulan saya tinggal ini di antara 2 kecamatan yang zona merah. Kalau Malang itu termasuk kota pertama yang dinyatakan sebagai zona merah di Jawa Timur. Saya tinggal di 2 kecamatan yang lumayan parah. Jadi di Dau dan Karangploso. Lumayan parah maksudnya banyak yang positif atau banyak? Ya, ada 4 positif. Ada 4 positif di 1 kecamatan itu, dan ada 1 positif di Karangploso. Cuman yang menarik, saya kemarin observasi kecil-kecilan ya. Saya keliling ke kampung-kampung yang memang itu asli penduduk. Saya tanya sama pedagang bakso begitu. Ya mereka taunya ya cuman ini kok makin sepi ya, penyakit kok sampai kayak gini gitu loh. Kok sampai bikin sepi gitu. Tapi tidak sepanik orang-orang yang mengakses informasi setiap saat ya, dengan handphone, dengan gadgetnya itu. Bahkan mereka biasa aja dagang bakso ya nggak pakai masker, ya nggak cuci tangan gitu. Nah artinya ini kan menimbulkan reaksi masyarakat itu juga bermacam-macam gitu. Ada yang memang, bahkan kemarin saya lihat di media sosial tuh ada yang ke mall aja pakai APD ya. Pakai jas hujan. Iya, saya kira ya mulai akhir minggu ini sudah banyak edaran yang kelurahan melakukan karantina wilayah, jadi menutup wilayahnya itu di kelurahan-kelurahan. Jadi cuman tidak penuh ya, tidak penuh lockdown begitu, cuman memang cukup terasa kalau pergerakan kita itu dibatasi sekali. Memang sesekali kayak kemarin tuh hari apa ya, itu jalan-jalan tiba-tiba penuh, tiba-tiba sepi. Jadi ya gitulah, intinya nggak kayak biasanya nih penyakit nih. Itu deh Jamal yang bisa saya laporkan. Ya selain memang calling-callingan mundur semua ya, mungkin kawan-kawan bersabar, ini ujian ya. Ya alhamdulillah callingannya mundur. Ini nggak ada virus, nggak ada callingan, ini masalahnya. PDP positif jadi pengangguran. Kerjanya banyak di luar Malang gitu loh. Oke. Saya kerja banyak di luar Malang. Nah sekarang setelah ada banyak kerjaan yang diundur ya, kebanyakan ya udah di rumah aja udah. Gitu. Gitu deh Jamal. Oke. Kapan ke Malang lagi nih? Segera Mas Topan, segera setelah wabah ini mereda ya kita sembarin satu-satu Mas Topan. Makasih banyak. Aku mau dengar informasi dulu dari Bang Dede nih, Bang Dede yang di Lampung. Halo Bang Dede. Halo. Gimana Bang Lampung Bang? Masih mondar-mandir nggak ke Jakarta nih orang-orang di Lampung Bang? Padahal dekat ya. Makanya. Seperti ini akhirnya kita ya paling down dulu lah, ya kan? Oke. Nah memang persoalannya ini Lampung ini gagap tanggap darurat. Gagap tanggap darurat? Ya gagap, karena kayaknya sepertinya provinsi ini nggak siap gitu adanya kondisi penyakit ini. Oke. Ketika memang ada yang meninggal, nah meninggal aja, kemarin aja itu kasihan sekali, mayatnya itu seharian nggak bisa dikubur, ditolak warga. Gitu. Nah ini persoalannya kenapa kan gitu kan? Jadi udah pindah dari beberapa kelurahan ini, warga itu nolak, oh ya nggak boleh di situ dikubur, pindah lagi ke satu titik lagi, nggak boleh lagi, seharian itu. Yang kasihan saya malah yang pakai yang yang pelindung itu tuh, ya kan? PDI yang pakai pelindung itu keluar dari ambulan, itu ada 4 ambulan cuma bawa 1 jenazah, gitu. Jadi dia dari
keluar dari ambulannya itu mondar-mandir keluar jongkok selama sejam itu. Ya ironis sih sebenarnya. Jadi itu yang saya kasihin sebenarnya ya, para yang memang itu perawat segala itu jadi merasa bingung juga ketika mayat itu tidak bisa dikuburkan. Akhirnya pagi baru bisa dikuburkan. Apa yang terjadi? Dan dari situlah akhirnya ya terjadi ya antara perdebatan antara provinsi, kabupaten, kota. Ini kayaknya saling tidak match, tidak satu komando intinya. Ya. Jadi saling-saling juga. Misalnya contoh di Liwa ada yang Kabupaten Liwa itu ada yang meninggal. Bupati ngomong itu kena dampak COVID. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan itu bukan, gitu. Jadi ada misleading informasi di sini, gitu. Soalan di Lampung kondisi. Jadi memang kayaknya yang akhirnya kemarin itu baru rapat dari gubernur sendiri bahwa terus akhirnya terjadi benar-benar situasionalnya satu komando dari provinsi gitu. Jadi ini jadi di Lampung gitu. Nah, Bang Dede, di Lampung itu ada fasilitas untuk ngetes COVID itu nggak sih? Artinya apakah nanti sampel-sampel rumah sakit itu harus dikirim ke Jakarta atau ada di Lampung? Ada. Tapi dia cuma satu di rumah sakit umum di provinsi aja, di kabupaten kota itu ya itu tadi gitu. Jadi memang adanya ke cuma sekedar sampel terus dibawa ke rumah sakit umum kan gitu kan. Gitu. Tapi sempat ada miskomunikasi ya? Ya, ada miskomunikasi. Saya melihat ini itu yang tadi kan memang ego ya. Orang Lampung kan banyak kan itu tadi kan kepala daerahnya masing-masing punya ego, punya kebijakan masing-masing gitu kan. Jadi antara gubernur punya kebijakan, bupati juga punya wilayah gitu. Saling salahan misalnya contoh wali kota Bandar Lampung menyalahkan Dinkes karena katanya ODP itu sudah ribuan gitu loh. Nah, wali kota ini ngomong, "Loh, dari mana itu data itu?" katanya gitu kan, di statement itu. Nah, Dinkes mengeluarkan ketika memang pulang umroh itu yang dimasukin ke dalam orang ODP gitu. Oh, semuanya diklasifikasi ke ODP ya? Ya, jadi itu yang jadi memang miskomunikasi yang sekarang ini. Gitu. Nah, akhirnya apa? Jadi Lampung itu masyarakatnya, saya masih banyak seliweran. Kayak misalnya contoh salah satu pasar modern itu Simpur, itu kebijakannya juga simpang siur. Jadi kalau dari manajemennya itu masih dibuka. Nah, perkumpulan pengusaha di dalam pasar itu menyatakan ditutup dalam 1 bulan. Nah, itu disiarkan berita itu ditutup ininya. Nah, si manajemen ini kantor ini merasa, wah ini kok ditutup? Informasi dari mana itu? Itu dibuka kok gitu. Yang kasihan malah akhirnya korbannya adalah karyawan-karyawan dari pasar itu yang diliburkan, yang belum didapat gaji baru udah sebulan kerja, masuk bulan akhirnya diliburkan selama 1 bulan gitu kan. Yang itu yang penyebabnya mereka kan akhirnya disuruh dirumahkan gitu. Nah, itu tadi di luar juga seperti itu. Banyak yang masih seliweran gitu. Nah, ini memang intinya adalah sosialisasi informasi. Seperti contoh misalnya kemarin saya bikin iklan layanan masyarakat gitu ya. Memang saya bikin iklan masyarakat, memang konsepnya itu adalah tradisi untuk sosialisasi ke tingkat kabupaten kota. Saya lempar tentang corona ya. Tentang corona, saya lempar ke grup. Saya kasih ke kawan-kawan, ternyata ada kawan ini masuk grup Pemprov gitu kan. Nah, merasa kecolongan. Kenapa? Karena di situ logonya saya sengaja cantumkan itu logo dari Badan Pelestarian Nilai Budaya gitu. Berarti selama ini Pemprov mana sosialisasinya? Nggak ada. Jadi selama ini Pemprov tidak pernah menginformasikan tentang COVID ini gitu. Artinya sosialisasi bentuk medium audiovisual gitu untuk masyarakat nggak ada itu Bung ya? Iya, nggak ada. Ya ini akhirnya justru ini inisiatif kita. Justru saya juga menggugah sama kawan-kawan komunitas di sini untuk harus sosialisasi ini gitu. Karena ini penting. Betul. Karena apa? Karena mungkin kalau kita di tingkat di kota ini Bandar Lampung oke lah kan gitu kan. Informasi itu akses cepat dapat gitu. Tapi di kampung-kampungan tidak gitu kan. Akses jalur tertutup aja itu
masih terbuka gitu kan, masih banyak yang ini kan, kita nggak tahu. Contoh misalnya Lampung Selatan ini informasi terakhir udah 100 yang ODP Lampung Selatan dekat Bakahuni itu. Ya kalau di sana menjadi Bakahuni itu, kan gitu. Nah kalau dari Lampung Selatan itu merambah ke kabupaten yang lain, itu transportasi laut penyeberangan itu masih buka nggak sekarang itu Bang? Masih buka, akses itu kan masih buka. Justru kan makanya yang terjadi seperti itu. Bandara masih seperti itu. Oke. Masih sangat. Makanya saya bilang ini Lampung mana ke Jakarta ya, tetapi kok ya itu tadi secara informatif, tapi tidak ada gitu kawan-kawan dan juga pemerintah yang benar-benar concern serius untuk mulut ini. Intinya hanya sekedar bicaranya ya yang diurus tuh pasien yang benar-benar udah terdampak. Tetapi ketika udah meninggal itu terjadi blunder. Apa? Yaitu tadi yang meninggal tadi terkatung-katung. Yang kasihan keluarganya. Itu meninggal satu hari udah pindah-pindah beberapa tempat gitu kan. Yang kasihan juga kan yang mengurus mayat jenazah itu yang pakai apa namanya pelindung itu kan. Itu yang terjadi di Lampung itu kondisinya. Dan saya terus update untuk mengikuti dan juga mencoba mensosialisasi kawan-kawan di sini untuk terus kita karena kita di media visual ya kita coba untuk sosialisasi lewat media visual gitu. Iya. Oke, makasih banyak nih Bang. Tetap bergabung Bang, kita coba sapa informasi teman-teman yang lain. Aku mau beralih ke Bang Andi Utagalung yang di Medan. Bang, kayak mana nih Bang? Paling dekat pun pula sama Aceh nih. Aku dengar banyak kiriman orang-orang corona dari Medan, betul Bang? Kayak mana kondisi di sana Bang? Aman Bang ya? Ada. Ya, Medan aman. Abang di rumah aja Bang? Aku di rumah aja. Malas aku cari ya informasi juga kadang-kadang dapat sedikit lah aku cari karena itu informasinya sepertinya menakutkan. Jadi bagus tidak usah lah pikirku kan. Bagus sudah apa yang bisa kerjain aja depan monitor ya kan. Oke. Sekali-sekali nyeduh kopi ya kan. Baru ya sedikit gulung lah kalau memang sedikit yang udah mentok kali gitu kan. Biar agak enak ya kan. Gulung tikar Bang. Iya gulung tikar lah. Okay. Biar agak inilah. Oke. Tapi gini Bang. Ini kan Medan ini kan paling dekat sama Aceh. Yang abang tahu sekarang itu udah berapa orang di sana yang positif itu? Kalau positif sih masih sedikit. Masih sedikit. Yang positif ya. ODP yang paling banyak. ODP 1000-an gitu kan. Kalau positif masih sedikit kali lah. Gitu. Yang meninggal juga masih sedikit. Ya rata-rata juga tua kan. Karena memang yang tua sekarang banyak diserang gitu kan. Kalau orang Medan gue rasa ya kalau perkara persoalan lalu lintas memang lumayan sepi lah. Sepi itu seperti hari raya, lebaran gitu kan. Itu lumayan sepi. Ada beberapa jalur yang harus ditutup gitu kan. Tapi masing-masing daerah, kadang-kadang kabupaten itu ada juga yang punya kebijakan masing-masing gitu kan untuk menutup wilayahnya. Ya itu persoalan mereka lah. Artinya mereka juga mungkin takut ya kan. Banyak juga sih kadang-kadang tak diundang ya kan, tak diundang datang baru mau pulang tak diantar. Ini yang bahaya ini ya kan. Iya. Karena ini impor semua ini masalahnya. Ini yang kita takutkan. Tapi ya mudah-mudahan ini tidak menjadi karena ketakutan itu akan menghancurkan kekuatan tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Iya, psikologi kita rusak tuh. Iya. Makanya abang enak sih bisa gulung-gulung kan, aman lah pikiran abang ya. Aman, karena kan polisi lagi sibuk ngurusin si corona kan. Iya. Gitu ya. Iya. Bang Andi itu matanya kenapa jendol tuh, Bang Mas Daniel? Ngantuk. Udah 2 hari ngantuk. Oke, Bang, aku dengar ini juga nih informasi abang-abang semuanya nih Bang Andi lagi bikin film dokumenter tentang harimau itu. Abang kayak mana itu? Bisa lah abang lanjut itu. Lagi keadaan-keadaan kayak gini. Mungkin karena disuruh awak di rumah aja, ya jadinya jadi serius main-main dengan harimau gitu kan. Ya kadang-kadang
ngasih makan gitu kan. Kadang-kadang tidur bersama dengan harimau gitu. Jadi los-los lah sedikit biar jinak, ya kan? Tapi masih panjang. Artinya kita masih 50% produksinya. Tapi kemarin kita dapat informasi mau ikut Dok Bedesi, rupanya diundur sebulan lagi. Alhamdulillah, ya kan? Dok Bedesi itu diundur gara-gara corona 1 bulan lagi ya? Itulah masalah si corona itu. Aku udah bilang juga sama si corona itu, marganya aku lupa gue. Bandel kali. Iya. Bandel kali, udah aku bilang jangan datang, nanti ada yang ngantar. Gimana ya kan? Jadi pikirku ya ini ada modal lagi untuk memperbaiki proposal dan editing untuk trailernya gitu kan. Iya. Semoga lebih baik. Ada waktu luang, itu hikmahnya itu Bang ya? Wah iya betul. Tapi janganlah, masa gara corona wah. Ngeri juga ya kan. Nggak bisa kemana-mana wah. Sebenarnya aduh, job pun cancel semua ya kan. Aduh. Enak lah Bang, ini ada yang bisa di cancel. Aku yang disetujuin pun nggak ada, yang nggak bisa disetujuin apa-apa, ini sepi. Ada nggak ada corona ya gitu aja lah. Bang, kan tapi kalau di abang mau syuting harimau ke hutan kan aman lah corona itu Bang, nggak ada lah dicari di hutan itu. Iya mau masuk ke hutan kan harus lewat kampung daerah kabupatennya ditutup, nggak bisa masuk lah. Ditutup gimana? Maksudnya akses transportasi ditutup? Iya, masuk ke dalam. Jadi kan kalau kita KTP-nya bukan orang situ, nggak dikasih mereka. Oh, ada pemeriksaan KTP? Iya. Iya, takut orang itu kita bawa si corona. Itu dia persoalannya. Itu ya. Pikirku rapiin editan trailer aja. Oke. Ada hal lain yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke, Bang Andi. Senyum lah. Ya, sekian dulu Bang Andi tetap gabung nih. Aku mau sapa dulu Bang Ahok. Bang Ahok yang ada ini aku dengar katanya terkarantina di Malang juga ini. Aslinya Borneo nih sebenarnya. Kayak mana kondisi di situ Bang Ahok? Ya, halo, selamat malam semuanya kawan-kawan yang belum kenal, halo, selamat malam. Iya. Ya, jadi kalau memang si Coro ini memang ngokong ya. Si Coro ini, jadi kalau di Kalimantan Tengah sendiri case-nya sih lumayan. Kalau untuk ODP itu sekitar 800-an. Untuk Kalimantan Tengah ya, khusus untuk Kalimantan Tengah. Untuk ODP sekitar 800-an, terus untuk yang positif sekitar 10. Sementara ini di Kalimantan Tengah ada 2 rumah sakit rujukan, itu ada di Palangkaraya sama di Pakalan. Nah, menurut saya awal kasus itu memang Palangka itu sempat memending informasi dan segala macam ke media sosial. Dan itu akhirnya blunder ya, sebenarnya sama kayak Indonesia sendiri lah ya, yang seharusnya dia udah sigap dari awal tapi ternyata banyak yang meremehkan gitu, akhirnya ya banyak juga akhirnya total case-nya. Seperti riset saya nggak usah nunggu lama lah, dari 3 hari sebelumnya itu cuma 500, 4 hari setelahnya sudah 1000 ya, karena memang penanganan kasus ini nggak hanya ngomong di daerah sih, di Indonesia pun kalau menurut saya masih lambat gitu. Jadi itu. Nah, Palangka waktu itu sempat seperti itu, dia menutup akses untuk informasi ini gitu. Nah, ternyata ada case, ada kasus gitu, karena waktu itu ada kapal di Sampit yang itu kapal dari Cina. Nah, kemungkinan dari situlah awal case si Coro ini masuk gitu ya. Sebentar, itu kapal dari Cina mau ngapain tuh di Palangka? Ngedrop barang-barang dagangan biasa kan. Oke, ekspor impor ya. Ekspor impor di situ di Cina. Sempat waktu itu mau digalang, cuman mereka sih meremehkan ya kali ya. Maksudnya tetap berlanjut gitu. Akhirnya sekarang ya terus bertambah case-nya setiap harinya. Kalau untuk yang meninggal belum, tapi untuk yang sembuh juga belum sih, masih dirawat semua. Tapi kalau untuk info terakhir kemarin itu semua taman nasional itu di close. Jadi baik Taman Nasional Sebangau, kemudian Taman Nasional Watu Puting itu sudah di close sekitar
3 minggu yang lalu lah, jadi tidak ada aktivitas wisata. Terus kalau untuk pelabuhan di Pangkalan Bun sendiri masih buka, terus bandara juga masih buka, tapi yang ditutup di ibu kota. Jadi Palangkaraya udah close, tidak ada penerbangan sama sekali baik dari Jakarta, dari Bandung, dari beberapa daerah di Jawa udah close. Berarti kalau bandara sudah close, udah lockdown dong itu berarti Palangka? Bisa jadi ya, karena yang paling banyak kasusnya di Palangka gitu. Oke. Nah, itu yang banyak diprotes juga sih kemarin gubernurnya, karena terlalu menyepelekan ya, intinya mereka tidak cepat tanggap. Kalau untuk di Pangkalan Bun sendiri sih itu juga masih jadi pertanyaan, karena sampai sekarang pun juga belum ada tes gitu ya, entah itu tes massal atau tes individu ya, tes personal gitu. Karena yang saya dengar juga katanya kalau tes bayar 1 juta itu, kalau kena baru gratis. Ini kan motherfucker. Harus ada people in dulu baru kena aja deh biar gratis kan. Iya. Itu juga susah, dan ya kalau efeknya kalau di tempat saya sih memang udah sepi ya, jadi udah tambah sepi, udah kayak kuburan. Orang-orang yang malah yang jadi kecemasan adalah orang-orang yang merantau ke Kalimantan, yang mereka base-nya di Malang, di zona-zona merah, itu yang mereka takut. Yang mereka takutkan, satu, tidak bisa pulang, yang kedua bagaimana kondisi keluarganya mereka, terus mau pulang juga nggak bisa gitu, tetap ditahan sih sebenarnya. Oke, berarti Bang Ahok ini udah fix nggak bisa pulang juga ya, gara-gara di sana udah bisa transportasi nggak usah pulang lah, itu situ zona merah gitu. Tapi keluarga gimana Bang? Sempat update nggak keluarga di Pangkalan? Keluarga aman, cuman di desa itu ada ODP 5 kalau nggak salah, di dekat desa. Jadi ya apa ya, perkembangannya lumayan cepat juga ya ini Coro ini, karena memang fasilitas kesehatan di sini juga kan minim ya. Kayak baju gitu juga beberapa orang-orang di daerah-daerah terpencil gitu masih pakai jas hujan, walaupun ya bisa sih gitu, cuman dia nggak safety aja sih gitu, pakai jas hujan terus pakai masker biasa gitu ya, bukan yang N95, karena waktu itu N95 juga udah habis waktu buat kebakaran kan. Iya. Jadi dokter-dokter juga kekurangan juga. Tapi case-nya tapi orang-orang hutan di Tanjung Puting jadi agak damai ya gara-gara corona ya. Pertama wisatawan udah nggak ramai lagi. Ya, gitu lebih kan. damai lah gitu. Jadi kasus kebakaran juga nggak ada gitu. Ya tambah bagus sih sebenarnya, tapi nggak tahu lagi ya kalau waktu itu. Berarti orang nggak berkeliaran itu hutan juga nggak kebakar berarti ya. Jadi memang kebakaran hutan selama ini akibat ulah tangan manusia gitu ya. Iya, itulah makanya. Ya itu sih kalau efek untuk yang di Kalimantan sendiri. Kalau untuk penduduk sih ya mayoritas lah ya pasti ya. Ada yang mereka menyepelekan, ada yang mereka takut, ada yang mereka biasa saja gitu. Tapi kalau untuk kafe apa segala macam sudah close semua ya, 1/4 lockdown lah mungkin ya dibilang gitu. Dan kalau kabar-kabar, malah saya miris di daerah-daerah lain ya, kayak NTT kemarin tuh saya dapat perwatan untuk mereka harus tidak ada rumah sakit rujukan, dan daerah itu mau daerah kunjungan wisata yang lumayan tinggi gitu, dan sampai sekarang belum ditutup. Itu yang mereka sempat takut, malah bahkan udah ada beberapa kasus yang akhirnya harus dilarikan ke Jakarta atau ke daerah-daerah yang kota besar gitu ya untuk tes dan segala macam gitu, yang malah saya mirisnya di daerah-daerah seperti itu. Mereka ingin, kemarin juga minta donasi untuk siapa yang bisa bantulah untuk entah masker, entah apa namanya, entah pakaian safety-nya gitu segala macam gitu sih. Oke, yuk thank you Bang Ahok nih, semoga bisa aman-aman aja lah semuanya ya di keluarga sana. Dan kalau udah aman ada rencana pulang Bang? Belum kayaknya, kerjaan sepi. Pending juga, dan ya ngefek sebenarnya kan tahun ini tuh kita ada kerjasama dengan teman-teman di luar, di Denmark, di Jerman. Itu rencana kan mau produksi film di Indonesia. Itu akhirnya cancel juga. Gimana, Eropa kan sudah full lockdown, dan produser juga beberapa produser di luar sana juga banyak yang menyetop dana donasinya untuk kegiatan berfilm, kegiatan sosial. Dapat dari Bali juga itu sekolah untuk anak-anak yang nggak mampu gitu ya. Itu per Februari stop donasinya. Jadi
mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kasihan juga sama teman-teman di daerah. Dan intinya sih kalau kemarin kabar-kabaran dengan teman-teman di Eropa itu kondisinya memang cukup miris gitu kan. Ekonomi sangat hancur, cuman ya mereka masih bisa ya sedikit masih bisa bertahan hidup dan nggak bisa mau ngapain lagi gitu, mau keluar tanpa mati ya. Eropa itu apalagi kita di sini kan gitu. Iya. Oke, thank you Bang Ho. Aku mau share di Aceh memang hampir sama lah sebenarnya kejadian kayak yang semua diceritakan. Cuman yang paling berbekas dengan corona ini, aku pribadi tadi malam pulang dari kantor di Aceh itu kan sekarang sudah diberlakukan jam malam. Jadi seluruh masyarakat di kota Banda Aceh khususnya itu jam 8 malam udah nggak boleh lagi berkeliaran di jalan. Nah, cuman tadi malam agak batat sedikit aku ya kan, aku coba pulang tadi malam jam 11 ditahan sama tentara. Dan ketika ditahan sama tentara itu persis memori tentang konflik Aceh dulu, bagaimana orang di sweeping, diberhentikan tengah jalan itu balik lagi. Dan itu nggak satu atau dua orang yang ngerasain, banyak teman-teman yang juga punya pekerjaan harus pulang malam terpaksa tidak mengindahkan, bukan tidak mengindahkan ya, terpaksa tidak menuruti himbauan itu ya, dikena razia karena memang ketat sekali. Hampir di persimpangan jalan-jalan protokol di kota Banda Aceh itu udah dikasih palang pintu, dikasih kayak blok kayak gitu, blok jalan, jadi nggak ada yang bisa lewat lagi. Ini aja sore udah agak sepi sekarang di seputaran kantor Aceh Documentary. Aku mau share ada satu fenomena menarik juga nih di Aceh. Aku nggak tahu di daerah lain itu terjadi nggak seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ini Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman sekarang sholatnya udah kayak gini nih. Sholatnya sekarang udah kayak gini, sholatnya jadi harus rentangkan tangan dulu, ya kan? Jadi imamnya mungkin suruh rentangkan tangan dulu, semuanya sholatnya berjarak seperti ini. Ini juga lagi kontroversi juga nih sekarang di Aceh. Jadi orang masih rame pada Aceh tuh, orang masih rame ke masjid. Cuman ya di Masjid Raya tiba-tiba udah kayak gini safnya. Di tempat dekat rumah saya itu di Musalam masih rapat-rapat aja sih safnya, tapi ini di Masjid Raya udah seperti ini safnya sekarang. Nah, ini salah satu fenomena yang ada di Aceh. Kemudian kita di Aceh sayang sekali itu sangat menyesalkan ataupun banyak orang yang komplain terkait bandara itu belum ditutup. Yang sangat riskan, Aceh ini kan dekat sama Malaysia sekarang sudah lockdown gitu kan, tapi banyak sekali orang-orang Aceh di Malaysia, imigran Aceh di Malaysia yang sekarang itu pada pulang pulang ke kampung semuanya di tengah musim wabah seperti ini, dan itu riskan sekali, bandara belum ditutup. Malah kemarin nih seperti video ini nih, nah ini WNA ini warga negara asal Cina kemarin tiba di Banda Aceh. Dan mereka tujuannya itu mau ke perusahaan tambang batubara di Nagan Raya. Sampai di sana mereka ditolak. Orang Nagan Raya tidak mau terima mereka, orang Kabupaten Nagan Raya nggak mau terima mereka. Jadi kabarnya terakhir mereka sekarang sedang terkatung-katung di bandara, kayaknya mau dibalikkan lagi ke Cina gitu. Jadi pemerintahnya sebenarnya sudah minta, terutama pemerintah Kabupaten Aceh Besar ya, tempat lokasi bandara di Aceh ini udah minta untuk bandaranya ditutup. Cuman ya karena itu angkasa pura, kebijakan seperti dari pusat, mereka di sini belum bisa tutup bandara seperti itu. Kondisinya seperti itu kalau di Aceh seperti itu kondisinya. Ya aku pikir mungkin teman-teman semuanya bisa ngasih pendapat di tengah-tengah wabah seperti ini. Sebagai penggiat dokumenter, aku lihat banyak sekali sebenarnya cerita-cerita yang bisa di-capture gitu kan. Yeah. Ada ide nggak gimana, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya di tengah kondisi seperti ini, khususnya buat kita teman-teman penggiat lah ya, penggiat dokumenter. Kalau dari semua cerita tadi soal penanganan dari pemerintah, daerah, pusat maupun kota ataupun apalah itu ya, aku merasa ya itu udah bukan tingkatan kita lagi, bro.
Yang menjadi concernku tuh sekarang bagaimana produksi terus berlanjut, ya kan, dalam situasi krisis seperti ini. Tetapi kan kita juga harus mencari cara bagaimana produksi itu berlanjut kan begitu. Nah, kemarin kalau terkait dengan kebijakan negara ya, kayak kemarin kalau misalnya Presiden menyampaikan tentang proyek padat karya. Proyek padat karya itu kan untuk mengatasi situasi yang dihadapi oleh pekerja harian seperti freelancer gitu, atau situasi seperti sekarang. Kalau dulu di zaman Pak Harto dulu, aku masih inget tuh di kampungku ada proyek padat karya gitu, bentuknya adalah pembuatan jalan kampung gitu, semua orang dimobilisasi untuk bisa mendapatkan pembayaran dan terlibat di dalam pembangunan itu. Nah, konsep padat karya yang sekarang ini yang kemarin diumumkan oleh negara itu kayak apa kan? Apakah itu menyangkut soal-soal yang terkait dengan produksi dokumenter juga kan kita perlu tahu juga. Ya. Karena seperti tadi Bang Andi dari Medan bicara itu proyek-proyek di cancel atau di pending, terus kemudian Didik pun juga bilang begitu dari Lampung, Tommy pun dari Kendari bicara begitu, terus kemudian Aceh, terus kemudian Malang juga begitu, Jawa Timur, ya Papua kalau tadi Fabian cerita dia masih dapat orderan animasi gitu kan. Masih dapat bagus, tapi kan animasi ya. Animasi. Canggih. Nah, tapi kan sampai kapan itu bisa berlangsung kan begitu. Oke. Nah, saya melihat situasi ini akan berlangsung panjang. Jadi kalau ibaratnya ini bullpoint ini turun itu ke arah ke dasar itu terus menerus turun ke dasar titik nadir. Nah, rebound-nya ini yang panjang tuh. Karena tidak hanya Indonesia yang mengalami itu, tidak hanya Aceh, tidak ada Papua, dan kabarnya kondisi ini belum menuju grafiknya itu belum ada di puncak gitu ya? Belum di puncak. Pertama soal ekonomi juga belum di titik nadir benar karena masih digocek sana gocek sini kan. Soal anggaran negara dan lain-lain. Soal penanganan kasus COVID-19 itu pun gini ya, kalau kita mau menggunakan cara Cina, pengorganisasiannya menggunakan big data dan yang lain-lain, terus kemudian struktur partai komunis dan lain-lain, nggak mungkin dilakukan di sini. Oke. Jadi Indonesia harus menemukan caranya sendiri kan. Nggak bisa juga membiarkan masyarakatnya melawan COVID-19 dengan cara imunisasinya sendiri gitu. Seperti di Belanda. Di Belanda orang boleh pakai cimeng, Pak. Bebas gitu. Di Indonesia nggak boleh kan? Iya. Nah, itu pengaruh juga. Jadi situasi ini yang menjadi concernku sekarang adalah bagaimana pekerja harian di perfilman dokumenter ini harus terus bergiat untuk produktif, ya kan? Tetapi juga dari mana biayanya kan begitu. Itu yang mesti kita pikirkan. Masalah penanganan dari pemerintah soal APD, soal apa monggo lah, silakan, itu bukan urusan kita lah. Karena urusan kita itu adalah bagaimana produktivitas itu harus terus berlangsung. Nah, bagaimana produktivitas itu terus berlangsung kan berarti kita harus koneksikan dengan mereka-mereka yang bisa menjadi stakeholder untuk mengatasi masalah ini kan. Nah, itu yang harus. Jadi misalnya, apakah memungkinkan teman-teman di seluruh Indonesia ini mendapatkan insentif dari negara, misalnya kan, untuk misalnya membuat tayangan-tayangan, misalnya 1 minggu 1 konten misalnya. Jadi kalau misalnya 1 bulan dapat 4 konten misalnya gitu. Nah, itu kan tentunya memang soal harga kan tidak bisa disamakan dengan harga normal ketika situasi normal kan. Ini situasi krisis, semua perusahaan semua pasti akan semua perusahaan segala macam pasti akan meminimalisir budget dan lain-lain, dan kalau misalnya negara bicara soal padat karya,
Nah, bagaimana dengan situasi yang terjadi dengan pekerja kreatif, khususnya yang menjadi concern kita adalah pekerja film dokumenter ini kan begitu. Oke. Nah, seperti tadi misalnya Didik ceritanya apa yang terjadi di Lampung soal kebijakan aja antara kabupaten atau kota atau provinsi itu aja nggak kompak. Nah, bagaimana menghubungkan modal-modal ini? Sekian triliun digelontorkan untuk A, B, C, D. Untuk kita pekerja kreatif ada nggak? Misalnya gitu. Nah, itu yang harus kita cari kan. Nah, jadi sekarang untuk misalnya kebutuhan media-media besar ya, kayak misalnya televisi atau apa. Nah, itu yang mungkin bisa kita konsolidasikan antara teman-teman di daerah. Cerita-cerita dari teman-teman di daerah tadi itu kan suatu berita sebenarnya. Oke. Nah, mungkin sebuah media punya broadcast misalnya punya kontributor misalnya. Nah, kontributor bisa nggak misalnya SOP-nya bekerja di lapangan. Nah, kalau kita yang orang dokumenter yang di lapangan itu bagaimana kita bisa membekali diri kita dengan protokoler kesehatan yang memadai kan begitu. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Kalau misalnya kita membuat konten-konten yang bersifat positif, misalnya kebutuhan kita untuk konten itu apa sekarang? Oke, kita fokuskan aja sekarang filmmaker dokumenter yang kita kenal ini, ya misalnya dari kita ini dulu misalnya, membuat konten-konten positif tentang penanganan COVID-19. Kayak misalnya tadi Fabian nge-share ke aku animasi tentang bagaimana sosialisasi tentang cuci tangan, bagaimana sosialisasi tentang jaga jarak, bagaimana sosialisasi tentang stay at home atau bekerja di rumah misalnya, yang berlaku untuk masyarakat di Papua misalnya. Nah, Dedek bikin iklan layanan masyarakat dari Lampung, ya kan? Dan juga bahkan Jamal kemarin juga nge-share kan di kita tentang iklan layanan masyarakat untuk penyadaran masyarakat supaya tidak keluar rumah kan begitu. Nah, tentunya wabah COVID-19 ini sekarang sudah berubah menjadi wabah kecemasan. Wabah kecemasan ini yang harus kita halangi. Kita hadapi dengan konten-konten yang positif gitu misalnya. Jadi kita perlu memproduksi konten-konten positif itu. Nah, itu harus kita koordinasikan. Nah, siapa yang bisa mengkoordinasikan itu kan begitu. Siapa yang bisa membawa itu pada mengkoordinasikan itu pada pemangku kebijakan yang punya anggarannya misalnya pada private sector atau swasta yang punya charity untuk itu misalnya kan begitu. Itu yang penting sih. Nah, belum lagi kita melihat situasi sekarang itu dengan adanya otonomi daerah ini kan jadi teruji nih, ya kan? Situasi kita sekarang ini dalam mengatasi bencana nasional seperti ini dengan otonomi daerah masing-masing berbeda-beda kan begitu. Oke. Nah, ini ujian buat kita juga menghadapi situasi itu. Kenapa kok berbeda-beda sih? Karena regulasinya memang memungkinkan itu terjadi perbedaan, terjadi perselisihan dan yang lain-lain gitu loh. Oke. Kita kembali ke kita sebagai filmmaker dokumenter, apa yang kita bisa sumbangkan untuk situasi ini gitu. Tanpa kita ngos-ngosan karena budget bulanan kita misalnya teman-teman yang bekerja harian kehilangan penghasilan misalnya. Tapi bagaimana penghasilan itu tetap ada walaupun tidak sebesar apa yang seringkali di masa normal. Paling tidak kebutuhan bulanan bisa tercukupi, tapi juga teman-teman bisa memproduksi produk-produk yang bagus untuk menyikapi situasi hari ini gitu. Oke, aku open untuk semuanya yang ada di sini. Ini ada ide menarik atau dari abang-abang yang lain ini ada ide-ide apa yang harus sebaiknya mungkin kita bisa ngerespon untuk menanggapi kondisi corona ini khususnya dengan kita di menteri. Ada tanggapan dari Febrian mungkin atau Bang Tovan, Bang Dede, Bang Tommy, Mas Malik? Ya. Siapa mau tanggapi duluan? Ada ide ini Mas Daniel tadi kasih wacana terkait
mungkin bisa bikin konten, karena dari semua teman-teman disampaikan dan ceritakan itu menarik sekali untuk di capture gitu ya, karena bagi kami sendiri di ACR ini yang paling sulit dan yang paling menyengsarakan itu teman-teman sudah susah ngopi udah susah, warung kopi udah nggak boleh lagi ada yang buka gitu kan, walaupun beberapa ada yang masih tetap buka tapi pintunya ditutup, dalam ramai tapi orang-orang kayak misalnya gini Mal, kayak gini misalnya kita tidak bisa, ya kita tidak mungkin lagi berharap besar dari pemerintahan pusat misalnya. Sebagai contoh, ketiadaan kebijakan untuk meniadakan ujian nasional itu harus disikapi dengan bagaimana. Ujian nasional ditiadakan, sekolah diliburkan sampai kapan coba? Sampai waktu yang panjang loh. Betul. Sampai waktu tidak. Nah, bagaimana? Nah, terus bagaimana siswa-siswi kita bakalan belajar? Menggunakan apa mereka belajar media ajarnya? Apa yang mengajari mereka? Nah, disitulah peranan kita filmmaker dokumenter itu untuk mengisi kontennya. Ini pandangan yang aku lihat dari situasional yang terjadi pada situasi sekarang ya. Misalnya kita bisa tanya tuh sama Mas Tovan. Mas Tovan, ketika anak-anaknya di rumah, Mas Tovan belajar ngajarin anak-anaknya apa? Dan begitu. Cendol Dawud. Nah. Aku lihat sosmed Mas Tovan sering jadi Cendol Dawud, judulnya Corona tadi. Iya, betul. Memang, sorry ya, saya tanggapi sedikit. Memang situasi sekarang ini kan pengaruhnya luar biasa ya terhadap Epolexos Buthankam itu. Nah, saya sebagai orang tua yang kemudian lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kurang lebih 2 minggu terakhir, ya sesuatu yang menyenangkan. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkahnya juga resah begitu kan. Nah, apa yang dibilang Mas Rudi itu kan salah satu celah untuk kita tetap bisa berproduksi di tengah situasi yang ya ini semuanya bergeser, semuanya bergeser, dan ini sudah seperti apa ya, kayak revolusi begitu. Orang yang nggak pernah di rumah dipaksa di rumah ini kan ya bisa gila gitu kan. Sesuatu yang biasanya ya semuanya terjadi tidak seperti biasanya, dan menjadi penting untuk situasi sekarang bagaimana kita sebagai dokumentaris bukan hanya bersikap kritis, tapi saya sepakat dengan apa yang dilakukan teman-teman di Lampung, membuat video-video dengan dengan pendekatan lokalitas. Ini menjadi penting sehingga keresahan-keresahan yang kepanikan terutama yang ada di masyarakat itu bisa diredam melalui bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima begitu ya. Nah, saya kira di media sosial juga banyak sekali video-video yang beredar terutama kaitannya soal edukasi COVID-19 di Aceh kemarin Jamal juga bikin, kemudian di Bali. Ini menjadi menarik. Itu harus dikumpulkan dong. Ya, artinya apa yang disampaikan pemerintah pusat itu kan tidak semuanya bisa diterima oleh pedagang bakso yang kemarin saya temuin gitu loh. Bahkan kemarin pedagang nasi goreng itu kan tanya, virus itu keluarnya jam berapa katanya. Iya kan? Nah, ini menjadi penting. Kenapa harus berada di rumah? Kenapa harus dikarantina? Kenapa harus ini? Ini kan kita sendiri mungkin iya ya. Kenapa ya? Kita juga belum tentu sangat paham loh atas situasi itu. Gitu. Betul. Sebenarnya kan yang dikhawatirkan itu kan jebolnya sistem kesehatan ketika jumlahnya sudah melampaui pelayanan di sistem kesehatan kita gitu loh. Itu yang paling dikhawatirkan, sehingga orang yang tidak ditangani itu lebih berbahaya gitu loh. Ya kalau masalah bagaimana pemerintah merilis angka itu saya kira bisa dibilang spekulatif ya. Sekarang coba deh orang pilek ada berapa di Indonesia mau tanya gitu kan. Iya kan? Ya orang COVID ini kan kayak orang pilek gitu loh. Orang gejalanya sama kok, demam, batuk, flu gitu kan.
Tinggal kan edukasinya gimana nih? Oke, soal cuci tangan, soal banyak sekali sih sebenarnya celah-celah yang bisa kita ya filmmaker bisa hadir di situ gitu. Tinggal persoalannya bagaimana secara sisi bisnis ini juga bisa gitu. Sekarang memang lagi rame teman-teman saya di Jawa Timur ini, mereka pada ke Kemenkes, Dinas Kesehatan, mereka punya duit buat bikin video misalkan. Dan susah juga, itu kita mau bikin karya mau bikin kerjaan nih gitu kan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kira-kira gimana? Saya yakin lah teman-teman pasti banyak tawaran dari Dinkes, uang sekian miliar kata Pak Bujan tadi ya, siapa tadi bilang 2 miliar dari pemerintah misalkan. Bikin video lumayan loh itu. Cuman apa iya video yang kita bikin kita benar-benar paham dan mampu komunikasi. Nah saya kira dengan bahasa-bahasa yang lokal dengan pendekatan budaya itu yang menurut saya lebih penting untuk dikabarkan gitu. Di tengah kesimpang siuran dan hoax telur ayam tadi gitu. Gitu saya kira. Hoax telur ayam, betul. Oke, makasih Mas Topan. Ini abang-abang yang lain mungkin Bang Dede. Bang Dede gimana ya. Bang Dede? Saya setuju sekali karena memang informasi itu ke masyarakat itu penting sekali sekarang kondisi sekarang ini. Apalagi sekarang di Lampung ini kan majemuk juga. Masyarakat itu juga bukan masyarakat suku Lampung aja, tetapi juga berbagai masyarakat daerah. Kami sangat membutuhkan sekali dengan konten lokal, misalnya kawan-kawan ADN di Nusantara itu informasikan juga, sosialisasi juga untuk kami sebarkan di sini ke beberapa suku-suku kawan-kawan yang lain di sini gitu kan. Di sini kan ada komunitas Padang, ada juga komunitas juga dari Bali dan berbagai suku di sini gitu. Dengan pendekatan itu mungkin di situ mereka ya secara update terinformasikan dengan yang sangat-sangat yang benar-benar itu adalah akurat gitu, tidak hoax kan gitu ininya. Nah itu sih sebenarnya. Saya sebenarnya dengan gerakan ini sangat setuju sekali kalau misalnya kawan-kawan terus mensosialisasikan itu, dan ini kami bantu untuk kami sosialisasikan di sini juga. Cuman menarik tadi statement Bang Topan ketika ini kita akan melakukan sesuatu ini diorientasikan untuk berkarya atau kita sebenarnya untuk bekerja gitu. Ada yang mau menanggapi nggak ini? Ini juga belum juga. Ya, memang dilematis ya. Memang kondisi sekarang ini. Betul. Ya, kondisi sekarang ini kan memang kita bicaranya ya jobless lah ya. Kondisi kita ini sekarang aja jobless gitu loh. Beda dengan kawan-kawan mungkin yang sifatnya settle berada di sebuah perusahaan yang memang gaji bulanannya ada. Tapi bagaimana kan kawan film? Seperti di sini juga kawan-kawan komunitas film umum ini kan kebanyakan memang ininya mah video syuting. Kualitasnya selama 1 bulan ya non job, nggak ada acara kawinan kan gitu kan, gitu, nggak ada yang mereka mau ya gitu kan. Jadi apa yang mau mereka lakukan selama non job ini gitu. Tapi kita mencoba ruang bahwasanya kita kan sadarin juga bahwasanya di sini kan desa-desa sekarang sudah ada anggaran, apalagi pemerintah sekarang sudah mengalokasikan anggaran untuk ADD itu ke arah yang sifatnya sosialisasi gitu. Sebenarnya kita mengajak kerjasama kepala desa per desa untuk membuat yang namanya media sosialisasi gitu kan, atau membantu mereka untuk menginformasikan, mereka visualisasikan, mendokumentari itu gitu. Jadi intinya bisa aja seperti itu gitu loh solusi kita gitu. Saya coba juga kawan-kawan yang seperti di sini juga seperti itu. Jadi ya oke, kita job plus nih, sama-sama job plus gitu. Bagaimana kita sama-sama saling bahu membahu lah, bagaimana kita mencari solusi untuk kita bisa mendapat finansial untuk terus bersosialisasi, juga berkarya dan juga bekerja mendapatkan uang itu sih. Oke, baik, thank you Bang Deden. Bang Dede, ini yang lain juga merespon kondisi kita sebagai aku pikir hampir semua yang gabung di Zoom hari ini kita semuanya freelance, artinya pekerjaan yang tidak tetap. Ini juga jadi kelabakan semuanya gitu, jadi pada jobless. Yang lain ada yang mau merespon mungkin Mas Male atau Mas Ahok, Bang Tommy, gimana? Ya, kalau saya sih begini. Gimana Bang Tommy dulu? Pengalaman saya pribadi ya, selama kondisi di Kendari, selama diberlakukannya social distancing dan kemudian karantina di
di rumah, justru lawan kita itu tadi bersumber informasi yang tidak jelas. Nah, kemudian yang terjadi di Kendari ya, yang pengamatan saya di media-media itu justru cuma hanya mengcover yang justru membuat orang ngeri gitu. Sudah tinggal di dalam rumah, terus kemudian yang dilihatnya cuma berita-berita soal mati dan kemudian mati lagi kayak gitu kan. Itu ngeri sekali Pak kayak gitu. Nah, kemudian saya coba udahlah sebelum 14 hari itu saya coba keluar terus kemudian saya coba yang tadinya saya paling alergi sebenarnya itu pergi ke acara-acara pemerintahan yang berapat-rapat lah apa segala macam. Saya coba pergi ke satu rapat pemerintah soal pencegahan COVID ini. Ternyata apa? Pemerintah itu mengeluhkan informasi Pak, penyebaran informasi yang yang baik, gitu. PR itu tidak bekerja, PR pemerintah itu tidak bekerja, gitu. Nah, kita ya saya ambil diriku lah, maksudnya kita dididik orang-orang dokumenter ini kan kita dididik untuk selalu melihat dari sudut pandang yang lain, gitu. Betul. Nah kita seharusnya kita yang punya peran gitu untuk melihat dari sudut pandang kemudian melempar informasi yang bisa menenangkan orang kayak gitu. Nah, saya pikir saya teringat saja sama kemarin ada salah satu politikus ya, walaupun dulunya saya bilang ini orang brengsek dulu. Maksudnya tapi dalam situasi ini dia ngeh gitu bahwa kita baik itu mau parlemen, pemerintah, masyarakat, yang paling dibutuhkan apa? Informasi yang jelas, informasi yang baik, yang bisa menenangkan orang di dalam rumah. Betul. Gitu. Nah, ya saya coba mengambil peran itu deh, coba mengcover dari sudut mata yang lain gitu. Nggak seperti wartawan kebanyakan gitu yang cuma mengcover pada satu sisi yang ingin seketika itu langsung beritanya langsung naik kayak gitu kan. Langsung naik kayak gitu. Berita tentang kematian terus. Nah, ini kan yang buat orang secara psikologi orang-orang di rumah Pak ngeri. Ya. Parno, sangat parno. Bahkan ada seperti yang terjadi di Kendari ini. Kita kekurangan dokter Pak. Kendari itu kekurangan dokter. Ahli paru itu cuma satu orang, gitu. Dan itu ahli paru cuma satu orang. Dan kemudian bahkan dokter-dokter umum yang coba dipekerjakan untuk menangani itu sekarang itu sudah saking parnonya dengan berita yang masif itu. Bahkan dokter loh ini yang setiap hari bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu mulai parno juga. Bahkan ada beberapa dokter yang tidak mau, yang menolak, yang lari akhirnya. Gitu. Nah, kenapa? Karena informasi yang mereka terima ya, kamu ini mati, kamu ini mati, ujung dia mati. Nah, ini bahaya Pak buat kita. Nah, gitu. Jangan sampai kita mati gara-gara informasi kita ya. Nah, iya. Ya syukurlah pemerintah kita yang dari pusat juga tidak gegabah juga yang kayak India itu. Betul. Langsung lockdown, selesai mereka. Oke. Itu bukannya social distancing, tapi akhirnya penjarahan kiri kanan Pak. Saya sepakat dengan Bang Andi tadi. Ya, perut itu tidak ada lockdownnya.
gitu. Ya, ada istilahnya kita di sini tuh logika tanpa logistik itu anarkis, Pak. Oh, sih, logika tanpa logistik itu anarkis. Kayak gitu. Nah, ya peran kita coba, saya sih mengajak kawan-kawan dokumenter ya. Seperti yang Bang Hendy Lampung bilang bahwa ya terserah apa mau dipandang, apakah itu adalah jobless, job murni atau job apapun, tapi intinya adalah mari memberikan pesan yang baik yang bisa menyenangkan orang, yang bisa tidak buat orang panik lagi. Itu sih saya. Oke, tapi ada yang menarik juga Bang Tommy. Terima kasih. Ini kan mungkin kawan-kawan sempat lihat ada edaran-edaran dari Kemdikbud terkait aktivitas-aktivitas syuting itu juga katanya dihimbau untuk tidak diadakan aktivitas syuting sementara ini gitu kan. Nah, kemudian ketika kita butuh untuk kemudian menfilter ataupun melawan atau mengcounter informasi-informasi hoax melalui medium-medium audiovisual, kita kan akan syuting juga ini. Sekiranya menurut kawan-kawan kayak mana tuh? Bang Ahok kayak mana, Bang? Ya juga sih emang yang jadi yang pertama sih kayak teman-teman yang terutama yang freelance ya, yang tidak ada ekonomi alternatif atau side income dari yang lain ya, pastinya juga di kondisi seperti ini ya sedikit hopeless ya, harus gimana, situasinya kapan bisa turun gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya tidak hanya COVID aja gitu, tidak hanya si Coro ini aja yang memporak-porandakan ekonomi atau situasi gitu. Kasus kayak TB itu berapa orang yang sudah meninggal gitu, tapi juga nggak ditangani sama pemerintah sampai sekarang juga masih banyak. Terus TBC segala macam masih ada gitu. Dan kalau lihat dari jumlah kematian COVID masih lebih banyak TB dan DB daripada COVID sendiri kalau di Indonesia ya. Kalau kita ngomong gitu. Tapi situasinya tidak sampai sebesar ini karena lingkupnya seluruh dunia gitu ya. Terus yang kedua, kemarin saya sempat lihat memang kalau Jamal tadi bilang aktivitas syuting ya gitu. Kemarin saya lihat di media itu ada si Atta ESC Atta Halilintar itu kan bikin konten ya, si adiknya itu. Itu kan sampai dicelatu ya atau disindir sama orang-orang di sekitarnya, bahkan sama sesama artis juga gitu. Kamu nih udah tahu ada kayak gini kok masih syuting. Ada aktivitas syuting seperti ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dokumenter kan kita bisa hemat kru juga, artinya nggak terlalu banyak orang ketika kita melakukan aktivitas persyutingan sebenarnya. Nggak, kalau melihat dari yang rujukan yang ke Kemdikbud tadi loh, untuk aktivitas syuting di slow down kan gitu loh, gitu kan. Terus yang ketiga, memang benar ini akan menjadi masalah kekaryaan atau masalah pekerjaan gitu. Jadi sih kalau masalah pekerjaan ya tentunya logikanya siapa yang akan produserin ini gitu. Terus kalau untuk masalah ini bukan pekerjaan, bagaimana? Apakah ada modal atau ada yang bisa untuk jadi jadi penggerak untuk kita bikin media-media tadi ya, yang saya rasa perlu. Terus yang keempat, saya sempat beberapa kali riset, memang untuk saat ini penggunaan media sosial media ya, terutama informasi baik itu tulisan maupun video, baik di YouTube dan segala macam, itu mengalami peningkatan yang mungkin hampir 200% ya peningkatannya. Pasti karena ketika kita bikin konten tidak hanya orang Indonesia aja yang melihat gitu, tapi orang luar juga yang di rumah yang nggak bisa kemana-mana, mereka butuh hiburan itu gitu. Itu menjadi salah satu yang bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan kita mengarahnya ke YouTube sendiri juga sekarang udah punya aturan bahwa untuk mencari uang dari YouTube dengan konten corona pun sudah ditiadakan gitu, dan mereka untuk mengekat bila mana ada konten-konten yang berbau dengan corona, mereka tidak akan bisa memonetisasi. Itu ya. Ini salah satu hal yang menurut saya cukup complicated ya gitu, cukup ini bagaimana lah gitu. Ini informasi A1 dari YouTube cabang Malang ini kayaknya ya. Nah ini informasi YouTube se-Indonesia karena mereka juga punya sedunia, mereka punya himbauan bahwa informasi-informasi yang berbau COVID dan mereka intinya untuk memerangi isu-isu hoax ya.
Karena banyak sekali yang ya kayak Mas Tommy tadi bilang bukan segala macam punya peran di situnya sebagai salah satu engine teknologi ya yang itu. Saya rasa sih itu. Jadi emang yang perlu dipikirkan untuk kita semua ya itu tadi. Kira-kira apa sih ekonomi alternatif? Atau misalkan kalau kita tidak membuat konten, kalau konten tadi menarik bagi saya sangat menarik, tinggal kebijakannya atau tinggal kesepakatan kawan-kawan bagaimana, apakah setiap daerah membuat film, apalagi kita sebagai orang dokumenter tentu punya keahlian riset yang lebih tinggi lah daripada mereka ya. Saya yakin dari sama DPR kalah kok sama kota-kota kita itu, karena biasanya itu lebih sensitif. Itu tinggal misalkan nih, aku nggak berani teman-teman di daerah nih bikin konten tentang COVID, baik itu penanggulangannya, baik itu sejarahnya bagaimana. Kita punya satu kanal yang isinya informasi itu berdasarkan dari hasil riset ya. Itu sangat menarik. Kemarin saya melihat ada video semi ya, ada bukan semi ini ya, Pornhub ya. Karena Pornhub sendiri kan sekarang udah gratisin tuh buat yang premium mau nonton di sana. Oke, Bang Ahok, tahan dulu sebentar. Aku mau sapa dulu, ada abang kita yang baru gabung nih. Sorry abang, halo bang. Sorry bang Yosep, ini kayaknya solusinya ini virus corona sudah kena sinyal kayaknya di Papua ini Bang Yosep ini. harus cari headset dulu sepertinya. Ya Bang Yosep, kita lanjut diskusi dulu sama yang lain ya. Oke, ada ide menarik tadi. Aku pikir ini Bang Fabian dari sisi lain di Papua, dari sisi daerah lain di Papua ini punya pandangan kayak mana Bang? Apa yang mungkin dilakukan? Apa yang mungkin kita lakukan Bang Fabian? Halo? Ya, halo. Pace, Fabian boleh bagi sinyal kah ke Abang Yosep itu? Sepertinya Abang Yosep sinyalnya ngadat-ngadat ini. Ini Jayapura. Oh, Bang Yosep beda pulau. Beda pulau. Oh, dia masuk kan? Iya, putus-putus tapi suaranya. Gimana jadi Om Fabian menanggapi, gimana Om? Iya, kebetulan saya juga bukan hanya pegiat film dokumenter saja, tapi juga ada tim komunitas gitu. Jadi komunitas piajar, jadi kita ngajar pokoknya kita buat komunitas itu untuk buat kegiatan sosial. Tujuannya adalah mengajar di pedalaman pinggiran kota gitu. Nah, komunitas itu mati sama sekali. Kemudian saya berinisiatif, kita buat video menyampaikan pesan buat masyarakat Timika. Di kita punya Facebook, WhatsApp, Instagram, dan video itu lumayan dapat respon yang baik, dan mereka banyak anak-anak yang lain juga mau ikut terlibat dalam pembuatan video itu setelah pembuatan itu. Jadi memang informasi yang baik itu atau informasi yang tidak berkaitan dengan kematian, tidak berkaitan dengan virus atau wabah ini memang dibutuhkan secara massal bagaimana meredam error di rumah gitu. Jadi mereka, kalau orang-orang yang keluar rumah itu merasa parno dengan orang ini, batuk, muntah, bersin, itu dulu tuh sudah jadi fashion orang Indonesia loh Bu. Jadi kalau kita kayak macam mau ini, semua orang serba takut gitu, mau melakukan segala. Jadi kalau sudah parno gitu dilatih, batuk siapa tahu dia ini. Nah dulu tuh tidak kayak gitu. Nah sampai hal-hal sekecil itu. Jadi saya akan memang rencana dengan teman-teman dalam waktu dekat akan membuat video pendek berkaitan dengan humor tentang itu COVID-19 ini dalam waktu dekat. Jadi sudah susun konsep. Jadi nanti mereka akan syuting di rumah saja. Jadi saya akan buat beberapa narasi tentang perbedaan waktu corona ada dan corona tidak ada. Jadi bikin semacam jadinya kayak lelucon gitu saja. Tapi pesannya terakhir adalah kau tetap harus jaga kau punya diri dan keluarga.
Betul. Ya minimal kok sayangku diri saya sendiri. Ya pesan-pesan itu yang mungkin perlu disampaikan untuk mengobati orang tentang virus yang sungguh tidak masuk akal juga. Sama sih sampai sekarang masih cari kenapa sampai dia itu bisa menyebar begitu cepat dari satu orang ke orang lain, dan itu sangat singkat sekali waktunya. Itu memang parah sekali. Iya. Tapi ya memang ide-ide kreatif dari kita itu sangat dibutuhkan untuk meredus kekhawatiran masyarakat. Jadi saya terus sementara meskipun saya juga kerja di bagian ini memang tanpa dibayar sama sekali, saya mencoba untuk bagaimana apa yang saya punya saya buat untuk meredam ini virus ini, karena saya punya keluarga juga bro. Jadi saya sampai ke rumah, Tuhan ampun, jadi saya sampai ke rumah itu gue tahu tadi dari saya punya bapak ini dia kerja di klinik TB. Saya punya mama ini dulu mantan perawat dulu. Iya. Orang itu jadi sampai di rumah, aku bayangkan ada jarak om antara saya dengan saya punya mama itu kok terbuat dekat-dekat. Pergi makan nanti saya pergi ke dapur dulu baru. jadi sampai kayak gitu. Meskipun itu kelihatan oke, langkah preventif, tapi kayak jadi lucu gitu, tidak ada kedekatan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Terus saya tanya, saya punya mama gini, mama tiri kebetulan, baru kamu tuh di dalam kamar telah bikin apa-apa. Jadi mereka itu sudah pisah ranjang bro, bukan pisah ranjang bagaimana. Jadi mereka tidur itu, Pace di atas, Pace di bawah. Nah konten-konten seperti itu yang sama akan membuat untuk menghibur orang lain. Jadi saya tidak mau orang berpikir tentang bagaimana terlalu banyak berpikir tentang virus ini. Ada hal yang lucu loh yang buat orang tuh bisa tertawa gitu. Makanya sesimpel itu saya sih yang memang saat ini belum ada pendanaan sama sekali yang berkaitan dengan itu. Tapi ya untuk kegiatan sosial yang baik untuk orang banyak itu pasti saya berharap bisa buat banyak orang diberkati gitu saja. Intinya kayak gitu sih. Karena bro, saya jujur dampak yang paling saya rasa itu paling nyata sekali dalam saya punya hidup, karena kita punya kegiatan itu sudah mati. Kemudian saya kan masih kuliah kan. Iya. Saya sedikit lagi mau skripsi kawan. Oke. Skripsi batal sama kota, saya sudah riset, saya sudah bikin tulis skripsi, batal om. Batal maju. Lockdown. Kemudian gara-gara lockdown, kota mati, saya punya proyek-proyek semua batal. Pendapatan mulai setiap hari menurun. Tinggal sisa tabungan saja yang ada. Jadi ini kayak bertahan dengan nafas terakhir saja nih kawan. itu cocok kau bikin judul film itu Pace. Bertahan dengan nafas terakhir gitu. Napasnya napas corona pula kan. Betul kawan. Itu ide menarik, nanti saya mau bikin soal itu, nanti saya buat kawan. Iya, betul. Saya belum kepikiran sampai dokumenter, tapi mungkin itu saja dulu yang mungkin saya akan lakukan dengan teman-teman dari jarak jauh untuk bagaimana bisa membuat sebuah karya untuk mengobati rasa khawatir saja tentang virus ini. Iya, oke, aku pikir juga itu betul. Saya tidak, karena pemerintah sulit sekali diajak. Saya tidak tahu juga di sini, entah kalau di Timika itu dari dulu sampai sekarang kerja-kerja kreatif itu tidak dihargai sama sekali, atau bukan tidak dihargai, tidak ada tempatnya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak soal pemerintah untuk kerja kreatif di Timika, basically di Timika. Makanya itu kita kalau sering cari founding itu sering cari dari luar untuk kolaborasi sama kita di Timika, kayak teman-teman kemarin dari Jerman mereka datang untuk riset. Ya begitu-begitu. Nah kemudian kita hampir tidak ada dari dulu sampai sekarang jarang bekerja sama dengan pemerintah, tidak ada sama sekali. Jadi ya itu bro, kalau untuk kerja sama pemerintah saya tidak punya solusi apa-apa. Jujur saya tidak punya solusi apa-apa. Yang saya bisa kerjakan seperti yang penting saya punya ide tidak mati gitu saja, saya sudah senang. Saya kasih jempol buat Bung, itu luar biasa. Oke, ya memang betul Bung Fabian tadi bilang banyak kali pun istilah-istilah selama corona ini kan, bahasanya social distancing lah,
lockdown lah, apalah kan. Ini masalahnya nggak semua orang kadang paham gitu kan, nggak kadang paham dengan istilah-istilah itu. Kita mau bilang kayak kami di Aceh ini mau pulang kampung misalnya di desa-desa sana, kita mau ngomong sama makcik ini pakai masker ini, aduh, mana pun dia tahu masker pun bagaimana kan. Aku pikir ada medium-medium audiovisual yang kemudian yang bisa dibikin dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat mudah dipahami sama masyarakat lokal, biar mereka juga kemudian paham gitu. Aku pikir juga mop Papua yang seperti rencananya Bung Fabian bikin itu, ada lucu-lucunya itu. Aku pikir yang paling menarik untuk dimasukin gitu, gimmick-gimmick yang orang-orang jangan terlalu serius juga gitu kan. Panik bukan apa ya, waspada sih oke, panik tapi jangan berlebihan gitu. Setuju Bung Fabian. Ini kita coba koneksi dulu. Thank you ya Bung Fabian ya. Kita coba connect lagi ke Abang Levi ini. Halo Abang Levi, sudah bagus suaranya? Halo, bisa? Iya, sudah lumayan Bang Levi suaranya. Oke, selamat malam. Bisa dengar baik suara? Iya, cuman halo, iya, mungkin handphonenya boleh dekat lagi dengan mulut kak ini, Bang Levi. Bisa dengar, iya, baik Bang Levi. Kayak mana Bang Levi? Sehat-sehat di sana ya? Sehat-sehat selalu. Sudah malam sekarang di sana? Sini sudah jam 10 lewat, jam 9. Sudah jam 9, berarti kalau jam 9 kami di Aceh udah nggak boleh berkeliaran Bang sebenarnya. Kami di Aceh sekarang masih jam setengah 8 ini. Di sini mulai jam 8. Mulai jam 8 tidak boleh berkeliaran di Jayapura? Ya. Bagaimana Bang? Ada cerita-cerita menarik nggak Bang? Ini yang selama ini udah sering terdengar di teman-teman di Jayapura tentang corona ini bagaimana? Boleh sharing sama kita ini? Kalau di Jayapura sekarang itu perdebatan soal lockdown ini. Soal apa? Lockdown ini. Lockdown, oke. Karena sebelumnya kan pemerintah daerah kan upayakan lockdown untuk Iya, halo, Abang Levi, suaranya gangguan lagi nih kayaknya nih, jadi tambah kecil lagi suaranya. Iya, jadi di Jayapura sudah lockdown kah? Bandara sudah tutup, apa sudah tutup semuanya? Saya kayaknya dibuka lagi. Dibuka lagi? Artinya tempat sempat ditutup sekarang dibuka lagi? Ya. Kenapa? Dibuka lagi kenapa ini, Bung? Karena itu dari pemerintah pusat kan bilang itu benarnya pemerintah pusat. Oh, wewenang dari pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah di Jayapura sebelumnya sempat menutup, tapi karena mungkin ada himbauan lagi dari pemerintah pusat, apa-apa itu harus ikut pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak boleh ngambil keputusan sendiri begitu ya? Sedangkan kita di daerah ya fasilitas kesehatan yang ya. Oke Bung, ini suaranya masih agak kurang jelas, tapi kita sudah dapat gambaran di Jayapura dari kekhawatiran terbesar itu terkait lockdown sebenarnya ya? Iya, itu yang paling besar. Bang Levi sendiri punya bayangan kah kondisi bila di sana itu benar-benar lockdown itu kembali dilanjutkan atau diterapkan, itu akan seperti apa kondisi di Jayapura? Kalau tadi kan Fabian sudah update sama kita di sini, kalau di Timika itu hari ini bisa dibilang sudah seperti lockdown, tapi alhamdulillah kondisi ekonomi ya misalnya kayak sembako masih aman-aman saja, baru beberapa hari memang, tapi masih aman-aman saja. Kalau bayangan Bang Levi seperti apa di sana Bang? Ya kalau di sini ya hampir sama dengan kita sementara baik-baik saja. Kalau kita tunggu sampai COVID Oke. Sip. Ini Bang Levi ini abang-abang yang lain ini ada Bang Tovan juga dari Malang, terus ada Bang Dedi ini dari Lampung. Kemudian Bang Andi tadi kayaknya masih sibuk di belakang kayaknya. Terus ada Bang Ahok juga ini di Malang, ada Mas Malik juga. Terus Bang Daniel masih di luar. Bang Malik dulu aku mau tanya pendapatnya. Bang Malik gimana kira-kira Bang Malik?
ini akan sangat jadi film yang menarik ya ketika kita mau bikin kompilasi film tentang COVID-19 ini. Di hari yang sama, di tempat yang berbeda, situasi yang sama, tapi cara memperlakukannya akan berbeda-beda gitu. Tapi yang justru paling penting ketika kita mau membuat sebuah karya ini, tentunya kita juga harus sadar tentang virus ini sendiri ya, terutama tentang SOP kita sendiri gitu. Jangan sampai justru kita yang ingin campaign tentang safety, bagaimana tentang penyebaran virus ini, justru kita ketika syuting justru tidak mengedukasi gitu. Betul. Itu yang penting. Hanya yang saya bayangkan kita juga punya standar yang jelas, safety-nya seperti apa gitu. Seperti itu sih yang saya bayangkan gitu. Jadi nggak sekedar kita asal ngambil gambar, terutama tadi ketika ada dari aktivitas syuting. Nah itu saya pikir juga harus dipertimbangkan bagaimana proses syutingnya, terus safety kerjanya kita seperti apa, seperti itu sih kalau gambaran saya gitu melihat situasi saat ini gitu. Jangan sampai justru kita yang menjadi kurang safety sendiri gitu melihat kondisi, karena saya melihat ini sangat menarik ya, berbeda-beda sekali ya ketika kawan-kawan di Papua, kawan-kawan di Kendari, kawan-kawan di Malang, terus di Jakarta, cara mensikapi, terus pemerintah daerahnya itu bersikapnya sangat berbeda-beda sekali. Nah ini akan sangat menarik ketika ini jadi sebuah tayangan yang sangat edukatif gitu. Betul. Seperti itu sih gitu. Betul. Oke, jadi tapi ada safety-nya harus dipikirkan juga ya. Aku juga secara pribadi nggak kebayang juga. Aku pikir kita punya cara-cara sendiri gitu untuk tetap safety gitu. Ada tanggapan mungkin? Masalahnya gitu. Secara pribadi sendiri di sini kondisi di Banten sendiri itu untuk melakukan hal safety sendiri, apalagi di kampung saya ya, kita pakai masker itu hal yang aneh gitu. Pakai masker itu hal yang aneh. Hal yang aneh bagi kita atau bagi orang lain melihat kita gitu. Kebanyakan orang di kampung saya gitu. Jadi lebay gitu kelihatannya gitu. Padahal secara SOP itu yang harus kita lakukan gitu loh. Begitu. Itu yang jadi masalah juga ketika kita terutama saya misal nanti kalau mau syuting gitu. Nah, ketika udah seperti itu kita ada apa ya, sama ada jarak bagi mereka gitu kalau ngambil. Iya. Jadi gini Mal. Gimana Bang Daniel? Gimana Mas Daniel? Ya, terkait dengan soal SOP tadi ya, Lik ya. Tadi yang aku sampaikan tentang konten itu, dengan kita mesti membangun konsep konten positif. Jadi hal yang harus kita pikirkan tidak hanya soal kontennya saja, tetapi SOP-nya, tapi juga biayanya kan gitu ya, ya kan? Yeah. Kayak misalnya ketika tadi Fabian mau membuat sesuatu dari Papua, Mop Papua itu kan menarik ya, ada Pak C sama Mace yang pisah ranjang gara-gara corona, itu kan sesuatu yang menarik. Tetapi seperti edaran yang ada dari Kominfo, dan itu sifatnya hukum ya. Edaran itu sifatnya sudah mengandung hukum. Kalau misalnya kita tidak mengambil tindakan membuat konten yang akrab dengan social distancing atau jaga jarak misalnya, itu akan bisa berdampak hukum tuh. Nah ini yang menjadikan kita, selain kita bicara soal konten positif tadi, kita bisa membicarakan tentang SOP kita tuh apa sih
kan ada banyak protokoler COVID-19 yang bisa kita pakai tuh. Pakai masker, terus kemudian atau pakai pelindung yang memadai, atau pakai APD, atau pakai apa, kan kita perlu juga melihat situasionalnya kan begitu. Itulah kenapa semestinya kita punya rekanan yang bisa memberikan jaminan SOP itu aman gitu. Contohnya, kalau kita punya teman-teman atau di situasi seperti sekarang inilah saat yang tepat kita ini bisa membuat rekanan, misalnya tenaga medis. Pak, kalau misalnya saya syuting di lapangan, apa yang harus saya lakukan? Oke, disinfektan kan yang harus kita bawa, atau sanitizer yang kita bawa, atau sabun yang kita bawa, atau bagaimana? Terus kemudian bagaimana kita mempersiapkan imunitas kita, bagaimana kita bersiap untuk semuanya gitu loh. Nah memang kemudian situasi yang paling aman adalah membuat konten dari rumah. Untuk sementara ini. Jadi kalau kita bicara soal grafik ya, tentunya kan misalnya begini, grafiknya corona itu akan naik misalnya. Nih, grafik corona misalnya naik. Ketika grafik corona naik, kita stay at home. Kita ambil sesuatu dari rumah. Tapi ketika sudah landai, ya kan, seperti di Wuhan, orang bisa keluar rumah aman dan segala macam, maka kita bisa keluar rumah. Tetapi apa yang ada di Wuhan, seperti yang tadi aku dengar dari Topan, Malang sudah aman misalnya, semuanya sembuh misalnya kan, Solo sudah sembuh misalnya begitu kan. Kita ini nggak tahu yang datang dari Jakarta ke Malang itu siapa aja Pak. Jadi di Malang sudah sembuh, ya kan? Kayak misalnya suspek 1, 2, 3 kemarin yang dari Depok itu sudah sembuh. Tapi kemudian mereka nggak tahu lingkungannya bagaimana, itu bisa kena lagi. Karena ada beberapa kasus di Wuhan yang si coronanya balik lagi gitu loh. Di Jepang juga ada. Ada ya? Nah, gitu ya? Ada. Di Jepang ada terjadi tuh. Nah ini yang harus kita antisipasi juga kan. Karena kalau di Wuhan itu bisa dilakukan, rilis Wuhan aman karena di lockdown. Nah kalau kita ini kan lockdown tidak, lock up juga tidak kan. Lock up gimana lagi tuh? Ada lockdown, ada lock up. Nah kita ini riskan. Malang udah bersih, kedatangan satu orang dari Jakarta yang ODP. Semua orang dari Jakarta itu ODP Pak. Jadi makanya Bom bilang, Bom, Mas Daniel ini ODP nih? Aku ODP. Semua orang Jakarta ODP. Gitu ya? Iya. Jadi kalau orang di Jakarta misalnya ke Malang, ya kan, dia akan diperiksa seharusnya. Bukan Malang bebas dari corona, enggak. Kalau misalnya pintu masuk kota Malang masih dibuka, masih memungkinkan warga yang lain kena gitu loh. Nah tentunya SOP itu kan harus diberlakukan. Nah inilah waktu yang tepat buat kita untuk membuat SOP. Tapi referensinya dari mana? Misalnya kita kerjasama sama teman-teman, misalnya teman-teman Malang kerjasama dengan Kedokteran Brawijaya untuk membuat SOP syuting di lapangan menggunakan syuting di lapangan misalnya dalam situasi tertentu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau membuat sesuatu dari rumah, itu bisa juga gitu. Jadi kita bisa membuat konten dari rumah, mungkin kita saling kerjasama. Misalnya kita nggak bisa bikin grafis ya, kita kerjasama dengan teman-teman yang bisa membuat grafis misalnya. Nah inilah waktu yang tepat buat kita, selain kita merumuskan SOP, kita merumuskan konten-konten yang barangkali tadi Pak Fabian bilang ini dokumenter atau tidak. Ini virus Corona 19 ini membuat fiksi dan dokumenter itu nggak ada bedanya sekarang. Jadi kita bikin film dari rumah pun itu sudah sebuah dokumenter gitu, walaupun itu fiksi. Lah virusnya aja fiksi nggak kelihatan kok. Emang kamu bisa lihat virusnya? Iya nggak sih?
Kita nggak bisa lihat virusnya, virus ini fiksi tapi nyata, dokumenter gitu loh. Oke. Nah itu 3 hal yang bisa jadi rekomendasi ini Mal, obrolan kita. Pertama adalah kita perlu membangun konten positif. Tapi kalau kita membangun konten positif, dari mana budgetnya? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah SOP untuk syuting di lapangan. Gitu. Oke. Artinya aku pikir ini udah di penghujung meeting kita lah ya. Ada 3 rekomendasi yang bisa kita simpulkan lah dari pembicaraan kita. Aku pikir yang pertama yang kayak Mas Daniel bilang tadi, kita bisa buat sesuatu. Tapi menarik juga nih kalau buat sesuatu dari rumah gitu kan. Kalau Mas Daniel bisa menggambar enak gitu, bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Cuman kalau kita yang belum bisa gambar mungkin bisa ngelakuin hal yang lainnya. Sebelum kita closing ada tambahan nggak dari kawan-kawan yang lain? Apa yang kemudian juga bisa kita lakukan? Aku pikir kita sudah buat grup ya kan. Mungkin nanti kita bisa saling follow up sama di grup. Gimana Bang Ao? Aku punya masukan, gimana kalau ini kan bagus ya, misalkan teman-teman dari seluruh Indonesia kan punya konten, dan konten itu bisa di-share, entah itu bersifat mengedukasi, menghibur, atau apapun. Gimana kalau kita bikin satu pintu gitu ya, satu kanal yang itu konten-kontennya dari semua teman-teman gitu. Misalkan itu bagus. Punya konten apa nih terbaru, masukkan ke situ. Dari Jakarta punya konten terbaru apa, apapun bentuknya itu, tapi itu paling tidak misalkan nanti itu setelah COVID selesai atau apa ya Cicoro ini sudah nggak ada lagi, kanal itu masih bisa kita pakai gitu. Itu sih saranku. Dan cara penyebarannya ya bisa kita share atau kita broadcast atau kita kita ads-kan gitu ya. Tapi itu akan menurut saya kok menarik gitu ya. Jadi ada satu kanal yang isinya semua informasi dari semua daerah, baik itu video pendek, fiksi, animasi atau apapun, tapi masyarakat langsung dari satu kanal itu. Kita bisa mikirkan kanalnya, entah baik itu lewat website, cloud hosting atau kayak YouTube mungkin. Ya, teknisnya bisa dipikirkan lagi. Saya itu menarik gitu. Nah, nanti aku siap lah jadi adminnya untuk. Nah, jadi menanggapi gagasan itu, kita jangan cuma konsen ke produksi gitu kan, Ho. Kita juga harus menghimpun, ini waktu yang tepat untuk kita menghimpun potensi-potensi visual yang kita miliki kan begitu kan. Nah nanti kalau untuk soal server apa mungkin nanti bisa dicari kan. Bang Topan ada tanggapan gimana Bang Topan? Iya, project ini akan bisa diinisiasi dan dijalankan ketika sudah ada jaminan budget produksi, misalkan gitu ya kasarnya. Kemarin sempat ada wacana untuk membuka komunikasi dengan kanal-kanal yang memang sudah settle. Misalkan platform-platform online yang diuntungkan dengan adanya situasi ini seperti View atau mungkin yang lokal itu GoPlay ya. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang bisa berjejaring ke sana, saya kira itu bisa cukup membantu. Karena mereka juga sekarang juga pada kebingungan untuk mengisi kontennya, ya kan, untuk membuat seri-seri itu. Dan saya yakin mereka tidak ini di bargain kita gitu loh, ini bargain kita untuk menawarkan satu produk cerita-cerita tentang COVID-19 di kanal-kanal yang memang sudah settle, dan platform-platform itu banyak diuntungkan gitu. Kenapa enggak kita rampok CSR-nya gitu ya? Iya. Betul. Ya kan? Ya bentuknya dokumenter dong. Iya, betul. Bukan karena dokumenter atau fiksinya, menurut saya karena dokumenter yang paling memungkinkan untuk bisa diproduksi. Kalau fiksi kan mungkin harus puluhan orang atau dengan peralatan. Betul. Dokumenter lebih hemat, jadi antisipasi kerumunan orang ataupun mengumpulkan orang yang ramai lebih bisa dikondisikan kalau kita bikin dokumenter. Aku pikir inisiatif yang luar biasa dari Zoom ini, kemudian nanti kita bisa koordinasi lewat grup WhatsApp untuk masing-masing kita di setiap kota ya. Yang hal paling mudah untuk kemudian dilakukan ya kita syuting apapun. Aku pikir cerita kayak Bang Tommy tadi meng-highlight lagi tentang
tiba-tiba dari krisis telur gitu kan. Krisis telur itu cerita yang menarik sekali, apalagi misalnya aku di Aceh juga bisa meng-highlight bagaimana kemudian orang tiba-tiba sholat jadi pada saf-safannya harus kayak berbaris sih kan, jadi jarang-jarang. Ataupun aku juga bisa ngangkat gimana trauma-trauma orang-orang hari ini yang tiba-tiba diperlakukan kembali jam-jam malam. Aku pikir kita bisa nyicil pelan-pelan ya, jadi series lah mungkin ya, jadi series atau mungkin jadi sebuah apa ya istilahnya, kayak kumpulan film yang nanti mungkin entah kapan bisa kita nonton sama-sama ataupun kita rilis sama-sama ya. Mudah-mudahan mungkin kalau kita bisa bikin pun nanti rilisnya setelah COVID ini sudah selesai ya, udah bisa ngumpul bareng-bareng lagi, kita bisa nonton gitu apa aja sebenarnya yang sempat kita rasakan selama COVID ini ada gitu ya, abang-abang ya semuanya. Ada yang kalau cara musisi jamming lah, kita jamming bareng, betul. Mal, gini Mal. Dulu waktu gempa Jogja terjadi 2006. Betul. Ini satu pengalaman singkat ya, aku ceritain singkatnya. Waktu Jogja 2006 terjadi gempa, dulu aku pernah bilang sama Mas Perin, Mas, sinema Indonesia balik ke masa krisis. Terus Mar Ismail mengawali sinema Indonesia dari situasi krisis gitu kan. Nah waktu itu aku, Tommy Taslim, Alexi Her, terus kemudian Dimas Jayasrana waktu itu sama teman-teman di Jogja kita bikin tuh sama Iva segala macam Jogja 5,9 skala SR. Nah itu kayak program film pendek kompilasi gitu. Tapi kan 2006 kan YouTube segala macam kan belum terlalu maju kayak sekarang. Jadi waktu itu memang kita ngumpulin film-film dari komunitas-komunitas film dan kita jadikan program di Yogyakarta Asian Film Festival Netflix pertama tuh. Di Netflix pertama. Dan itulah yang kemudian menjadi fenomenal karena kita bisa muter film-film itu di kawasan-kawasan berdampak ya gempa waktu itu. Nah ini kan memang karakteristik bencananya kan berbeda karena ini bencana non alam ya, bencana virus. Tapi semangat 5,9 SR itu bisa kita adopsi karena itu kan semangat sinematik ya, semangat sinematik, solidaritas, terus kesetia kawanan yang menggunakan film untuk medium untuk membangun kembali optimisme dan sikap solidaritas kita ke depan sih. Oke, sip. Boleh itu Bang Daniel. Bang Deden mungkin sebelum kita closing semuanya ini, Bang Deden gimana? Mungkin nggak sih sebenarnya kita lakukan itu? Aku pikir itu sangat memungkinkan. Gimana Bang Deden? Saya dari Lampung mau kawan-kawan ya, support aja. Intinya adalah sekarang yang terpenting adalah sosialisasi yang positif. Betul. Itu kan sosialisasi, menginformasikan yang benar-benar bahwasanya itu tidak benar-benar bukan hoax kalau gitu kan. Itu poin. Jadi intinya kan, apalagi kalau misalnya tadi di Papua itu telur, kalau itu malah gula malah di sini yang betul. Padahal Lampung pabrik gula ya. Di Lampung pabrik gula, tapi kita nyari susah di sini. Itu persoalan. Betul. Makanya dari rumah sebenarnya bisa di-create gitu, cari gula nggak ada gitu. Apa memang itu persis yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi kami di Lampung mensupport ini. Oke. Dan saya coba dengan kawan-kawan komunitas lah nanti mungkin di sini juga ada rencana sih. Kita omnibus juga kawan-kawan komunitas untuk temanya ini yang COVID juga. Ya. Oke. Aku pikir memang Bang masing-masing punya rencana-rencana yang sama gitu kan. Aku pikir tapi mungkin dimulai dari ya mungkin rencananya sebelumnya masih sendiri-sendiri gitu dengan inisiatif sama-sama ini kita bisa ngelakuin sesuatu jadi lebih bergairah gitu melakukannya. Oh ternyata teman-teman di luar juga ngerasakan hal yang sama dan kita bisa ngelakuin sesuatu yang sama gitu. Oke, sip. Ya. Thank you semuanya abang-abang. Aku juga sebelum menutup podcast ini, menutup Zoom kita hari ini, aku juga ada dengar kabar baik sebelumnya di luar dari sini. Katanya Bang Daniel yang sekarang sedang di Eagle Award ya di Metro TV, punya satu rencana juga yang mungkin bisa dilakuin untuk menstimulus teman-teman filmmaker di daerah ini. Boleh dicerita sedikit Bang Daniel sebelum kita tutup? Ya nanti kita akan obrolin lah untuk itu karena ini sifatnya masih kayak misalnya kebutuhan
teman-teman untuk menampung kayak misalnya tadi Ahok cerita kebutuhan teman-teman untuk menampung, kita membuat kanal khusus untuk menampung film-film itu misalnya, itu mungkin kita bisa hubungkan lah, kita bisa bicarakan dengan teman-teman di Eagle mungkin apakah bisa memfasilitasi itu misalnya kan begitu. Nah terus kemudian juga karena di sini sebagian juga teman-teman alumni Eagle kan ya, di sini teman-teman alumni Eagle kan, jadi ini adalah konsolidasi awal kita, dan kebetulan selain alumni Eagle, teman-teman lain kayak Dede dan Bung Andi juga dokumentaris juga kan. Jadi siapa tahu apa yang bisa kita diskusikan hari ini bisa kita wujudkan gitu loh. Kayak misalnya tadi pembuatan konten positif, terus menyusun SOP di lapangan kayak gitu-gitu. Apakah kita SOP-nya berdasarkan SOP jurnalistik atau SOP dokumenter ditambah lagi kan misalnya begitu. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita ini bisa membangun ruang-ruang kerjasama di bidang pembiayaannya tadi. Karena itu yang paling penting. Betul. Gitu. Kalau dipikirin bareng-bareng lebih mudah sih. Iya, jadi kita pikirkan bareng-bareng siapa stakeholder yang bisa kita sasar kan begitu, bisa kita ajakin kerjasama di dalam situasi gini. Ini kerja kemanusiaan, bukan kerja komersil atau bukan apa, kita berpikir lebih pada fokus ke kemanusiaan, bagaimana dokumenter untuk kemanusiaan itu yang penting. Gerakan Panjab, top. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja semuanya abang-abang semua. Sekali lagi terima kasih. Aku pikir kita bisa melanjutkan diskusi ini di grup WhatsApp, dan nanti kita akan coba tayangkan hasil meeting kita ini modern di YouTube-nya ACD Community. Terima kasih aku ucapin tuh Bang Tommy. Bang, makasih banyak Bang Tommy. Bang Ahok, thank you. Bang Levi, terima kasih banyak Pak C. Mas Taufan, matur suwun. Bang Deden yang di Lampung, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Mohon dikabarkan teman-teman komunitas di sana, Bang. Fabian, thank you Fabian ya, Mas Daniel. Mas Malik, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti diskusi di grup ya. Iya. Oke, terima kasih banyak abang-abang. Assalamualaikum. Oke, itu tadi conference kita bersama dengan beberapa penggiat film dokumenter yang ada di Indonesia, dan informasi-informasi yang terjadi di semua daerah ternyata tidak beda-beda, hampir-hampir sama. Ada simpang siuran tentang informasi hoak banyak beredar, membuat masyarakat jadi tambah panik. Kemudian juga ada miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan salah satu poin yang ada beberapa poin sebenarnya sudah kita bicarakan tadi dengan beberapa filmmaker dokumenter. Salah satu poin yang paling menarik adalah kita akan rencana membuat masing-masing di daerah akan coba merekam fenomena-fenomena yang terjadi gara-gara COVID ini, dan nanti mohon doanya mudah-mudahan rencana ini atau inisiasi ini bisa berjalan lancar dan pastinya bisa merekam semua cerita-cerita yang mudah-mudahan kalau nanti ketika COVID ini selesai, kita doakan sama-sama bisa semuanya segera selesai, kita bisa menikmati karya dari teman-teman dokumenter se-Indonesia, paling tidak beberapa daerah yang tadi sudah bergabung bersama kita. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton video conference kita bersama beberapa film dokumenter tadi. Semoga ini bisa memberi informasi juga buat semua teman-teman penikmat, khususnya penikmat channel di Aceh Documentary. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.